Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih kurang semangat nih. Kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh. jam-jam rawan nih Bapak Ibu ya, siang-siang hari biasanya persegi kegiatannya malam hari. Hari ini kita adakannya siang. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab salam saya dengan penuh semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pula yang sudah hadir pada siang hari Waalaikumsalam ini. warahmatullahi Mungkin ada wabarakatuh. yang masih ada di sekolah dan mungkin masih sibuk dengan kerjaan-kerjaannya, tapi masih bisa menyempatkan hadir pada kegiatan persegi hari ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke taman membawa pena, singgah sebentar membeli ketan. Cakep. Cakep. Kirain nggak ada cakepnya. Oh, ada dong, Tunggu cakep. dulu, Ada ya? loading. Ini Loading, karena loading. online ini, jadi tergantung sinyal, Bu. Iya. Yuk Selamat lanjut. datang Bapak Ibu semua. Mari belajar demi masa depan di komunitas belajar GCE Banten. Asik. Asik. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan webinar pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jumiati dari SDN Nyapah 3 Kota Serang yang akan menjadi moderator pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi pembelajaran mendalam melalui papan interaktif digital dan ruang murid yang merupakan topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua. Sebelum kita mulai, saya mau kenalan dulu dong sama rekan-rekan Bapak Ibu. Kira-kira dari mana aja nih? Boleh ditulis di chat ya. Oke. Ya, sepertinya masih loading. On the Oh, way, Bu. loading Oh ya. ya, biasa. Sinyal. Yo, Sinyal ya. mungkin bisa ditulis, Bapak Ibu, Bu Yusnita dari SMA 5 Kota Serang. Baik. Oh iya, halo Ibu Yusnita dari SMA 5 Kota Serang, ada Bu Yuyun dari SMP 1 Cibadak, Kabupaten Lebak nih ya, luar biasa. Bu Uum, SMA Negeri 1 Sobang, hadir. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengetik di chat ya. Ada Ibu Umiati dari SDN 1 Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak. Oke. Lebak hadir. Ada Bu Eli Ratna Suminar dari SMK Negeri 3 Kota Cilegon. Baik, ada Bapak Haji Yusuf dari SMA Negeri 1 Warung Gunung Lebak. Wah, ini tadi yang fans nih ya. Bapak Yusuf nih fans GCE Banten nih kayaknya ya. Luar biasa. Luar Siap. biasa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir hari ini. eh Mohon izin ya Bapak Ibu agar bisa on cam supaya kita lebih bisa mengenal dan tentunya mendapatkan insight dari pemateri. Yang masih off, kita boleh dibuka kameranya ya Bapak Ibu ya biar kita bisa lebih kenalan, terlihat wajahnya. Ada Ibu Ropikoh dari SDN Nembol 2 Kecamatan Mandalawangi Pandeglang. Wah, Jawilan hadir Ibu Atik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah on cam. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan persegi ini selalu menginspirasi rekan-rekan Bapak Ibu guru untuk selalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Nah, Bapak Ibu izin untuk share screen ya.
Sebentar. Nah, Bapak Ibu, untuk mengenal GCE Banten, Bapak Ibu bisa buka di s.id GCE Banten. Di sini ada informasi-informasi terkait GCE Banten. Di sini ada pemesan Mersen GCE Banten juga. Kemudian di sini ada yang ingin gabung grup WA ya. Bisa diklik salah satunya atau mungkin lebih dari satu boleh. eh di sini ada kumpulan materi persegi juga. Nah, Bapak Ibu bisa mengenal GCE Banten dari eh, link ini ya. Baik, sebentar. Bapak Ibu, kegiatan hari ini nanti akan ada sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu diharapkan mengisi daftar hadir nanti pada saat kegiatan di akhir ya. Di akhir acara ada linknya yang akan dibagikan. Kemudian jangan lupa mengisi data, nama instansi, serta email yang ditulis harus benar dan aktif karena sertifikat akan dikirim melalui email. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu kita akan berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Dengan bangga, saya memperkenalkan narasumber pada kesempatan hari ini yaitu Ibu Rini Setianingsih, SPD MPD, guru di SMA Negeri 1 Ciluas, Kabupaten Serang, Banten. Beliau merupakan lulusan Magister Teknologi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan memiliki pengalaman luas sebagai instruktur nasional, guru penggerak, mentor Google Master Trainer, fasilitas nasional coding dan kecerdasan artifisial, serta berbagai peran strategis lainnya dalam pengembangan pendidikan dan transformasi pembelajaran digital. Berbagai prestasi telah beliau raih, diantaranya yang pertama yaitu juara 3 penulis praktik baik penerapan kurikulum, Merdeka Kelompok SMA BGTK Banten tahun 2023, terbaik 1 kategori GTK Inovatif Guru SMA tingkat Provinsi Banten tahun 2023, terbaik Guru Inovatif SMA tingkat nasional Kemendikbudristek tahun 2023. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ibu Rini. Suaranya belum di apa jaringan? Ya, Tes, tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jaringan ini agak Iya. tersendat kayaknya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, senang sekali, saya bahagia sekali. Terima kasih Bu Jumiati. Semoga Bu Jumiati juga sehat selalu. Amin, amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman nanti bisa menyiapkan pertanyaan karena di akhir akan ada sesi tanya jawab. Baik, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi kita hari ini. Langsung saja untuk kita langsung saja kita mulai penjelasan terkait tema transformasi pembelajaran mendalam melalui papan interaktif digital dan ruang murid kepada Ibu Rini Setianingsih SPD MPD, waktu dan layar. Kami persilakan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali Bu Jumiati, luar biasa Ibu moderator, salam kenal nih ya, kita tetangga berdekatan, saya di SMA 1 Ciruas, Ibu tadi di SD, yang mana ini di perbatasan di Walantaka ya Bu ya? Tuh. Ya, banyak anak SMA Ciruas juga yang tempat tinggalnya rumahnya di daerah Walantaka, mungkin salah satunya ada murid Ibu juga ya. Em, izin menyapa Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak Ibu ini luar biasa sekali ya. Meskipun sudah tidak ada keharusan mengunggah sertifikat, tapi Bapak Ibu tetap
mengikuti kegiatan-kegiatan eh, apa ya, belajar dan berbagi seperti hari ini yang Bapak Ibu lakukan. Ini di sini ada salah satu katanya guru dari SMA 1 Warung Gunung ya, Pak Yusuf ini luar biasa selalu mengikuti kegiatan GCE Banten ini sampai hafal tim dapur Ceneli, Ceresita dan Ceati tentunya. Ya, Bapak Ibu yang lainnya mohon maaf mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ya, izin saya share screen terlebih dahulu karena ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.47 dan nanti kita akan em, sharing bersama-sama ya Bapak Ibu sampai pukul 3 dan itu pukul 3 sampai sesi tanya jawab Bu Jumiati ya. Mungkin pemaparan bisa diingatkan, khawatir saya eh, apa ya, terlalu berlama-lama gitu ya dalam memaparkan materi. Mohon nanti diingatkan kalau sudah jam 3 kurang. Mungkin saya nggak mau sampai lewat jam 3 ASEAN ini Bapak Ibu. Mungkin mau istirahat dan lain sebagainya. Ya, ini sudah nampak Ibu Cumiati? Nampak Ibu? Sudah terlihat ya? Sudah, sudah. Sudah, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini judul atau tema kita hari ini yaitu terkait dengan transformasi pembelajaran mendalam ya melalui atau sinergi. Di sini saya ganti dari melalui menjadi sinergi karena sinergi antara papan interaktif digital dan ruang murid, Bapak Ibu ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Rini Setianingsi sama dengan Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya juga sama dengan Bapak Ibu yaitu sebagai pendidik ya. Oke. Nah, Bapak Ibu hebat ini dari seluruh Indonesia. Saya juga tadi sudah melihat dari eh, chat Bapak Ibu, ada yang dari Lebak, ada yang dari Tangerang ya, dari Kota Serang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada yang dari luar Banten nih. Biasanya kalau GCE itu sampai ke pelosok negeri gitu ya. Tapi mungkin karena tidak ada keharusan upload sertifikat ya apa ya namanya pesertanya jadi semakin menurun dibandingkan dulu sampai 1.000 juga masih banyak yang ngantri gitu ya. Terlebih lagi GCE biasanya mungkin malam hari sekarang tiba-tiba berganti siang, tapi alhamdulillah ini sudah ada 51 yang akan bersama-sama dengan saya ya. Mari kita membuka pikiran untuk menciptakan ruang belajar yang lebih bermakna. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang alat digital Bapak Ibu ya, tapi kita berbicara tentang jiwa pembelajaran. Em, saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu. Kita ice breaking sebentar mungkin ya. Mari gunakan fitur Zoom untuk berinteraksi. Tadi Bapak Ibu ada beberapa yang sudah menuliskan asal sekolah ya dan daerah di kolom chat, tapi belum semua saya lihat tadi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu tuliskan asal sekolah dan daerah Bapak Ibu. Ya, misalkan tadi siapa Pak Yusuf dari SMA 1 Warung Gunung itu di daerah mana? Rangkas, Pandeglang atau Lebak misalkan gitu ya. Kemudian klik reaction emoticon yang mewakili perasaan Bapak Ibu hari ini. Tadi ada beberapa juga sudah mengklik reaction ya, ada yang kirim jempol, ada yang love, ada yang apa tepuk tangan gitu. Silahkan Bapak Ibu pilih reaction di fitur Zoom Bapak Ibu yang mewakili perasaan Bapak Ibu hari ini. Silahkan tuliskan nama sekolah dan daerahnya terlebih dahulu ya. Nah, biar nggak ngantuk. Coba saya ingin lihat yang sudah menulis. Di sini ada Bu Atik tadi ya dari SMA 1 Jawilan. Nah, kalau ini saya hafal karena dari Banten ya, dari Kabupaten Serang ya. Ibu Saimi juga dari Jawilan ya. Ibu Suwarti Pasar Kemis. Nah, ini mungkin Tangerang ya. Ibu Eneng dari mana nih Bu Eneng? Ibu Ida Rahayu dari SMKN 7 Kota Serang. Wah, ini tetangga nih daerah Pakupatan ya. Ibu Eneng SMA 2 Rangkas Bitung, Ibu Laila SMA 2 Rangkas Bitung juga. Wah, satu sekolah ini ya. Em, Ibu Tita SMA 2 Rangkas Bitung juga, SMA 13 Kabupaten Tangerang. Ini Bu Entin ya. Ibu Yuyun SMN 1 Cibadak Lebak, Ibu Eneng SMA 2 Rangkas Bitung satu sekolah ya. Ibu Dewi SMA 6 Kota Serang. Tetangga ini Mah ya SMA 1 Sobang dari Lebak. Ibu Ibu Jumiati moderatornya ini Mah ya. SMA SD Nyapa 3 Kota Serang, Ibu
Imas, SMA 1 Kibin, Ibu Suwarti Pasar Kemis Tangerang. Oh iya, tadi sudah ya. Oke, Bu Atik juga sudah. Ibu Munawaroh, SMA Negeri 8 Tangsel. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang bisa belajar lagi sama-sama Ibu Munawaroh. Luar biasa. Yang lain mungkin Bapak Ibu, apakah ini hanya beberapa ini? Yang lain nggak tidur kan? Saya khawatir pada tidur nih. Ayo Bapak Ibu, kita ice breaking dengan menuliskan asal daerah atau asal sekolah Bapak Ibu ya. Bu Sulastri, SD Negeri Cipari 2 Tangerang. Wah ini masih sekitaran Banten ya. Kalau sekarang mungkin udah berkurang nih. Biasanya GCI itu dari penjuru negeri nih. Bu Ati ya, Cati, mana ini suaranya? Para tim dapur nih. Siap, siap. Lagi sibuk, Siap. biasa sibuk lagi membumbui. Oh, lagi membumbui ya. Biasanya dari Riau, dari mana-mana ya. Ini em, sekitar Banten dan sekitarnya. Ibu Neng ngirim Iya. jempol. Oke. Reactionnya Bapak Ibu, udah terlihat belum? Ibu Miati dari Margaluyu, Cibadak, Lebak. Oke. Oke, Ibu Tria. Oke, sorry. Ibu Tria SMK 1 Keramat Watu. Oke, Ibu Titin SMN 1. Alhamdulillah bisa bersua di ruang virtual. Alhamdulillah senang juga. MLP di mana ini? SMPN 1 MLP. Malimping kah? Sepertinya ya ya. MLP Malimping. Reactionnya Bu Jumiati gimana? Teman-teman udah kirim reaction belum? Aman kah? Ada Halo Bu beberapa yang Jumiati. sudah, Ibu. Oh, ada beberapa yang sudah ya. Sudah nih. Oke, Ya. sudah kirim reaction. Biar nggak tidur nih. Coba reactionnya apa kebanyakan Bu? Soalnya saya nggak bisa lihat nih kalau reactionnya nih. Nggak bisa cek. Ada yang love, ada yang Mhm. kebanyakan love ya. Oh, kebanyakan love ya Dengan kirimnya cinta ya. hari ini. Perasaannya sedang, apa itu berarti kalau love? Sedang penuh cinta gitu. Wah, sedang berbahagia mungkin ya. Alhamdulillah ya. Oke, kalau reaction saya tidak bisa melihat langsung, tapi di sini kan teman-teman tim dapur dan juga Ibu Jumiati bisa melihat ya, dan Bapak Ibu semua ada interaksi gitu Bapak Ibu. Saya kalau webinar itu beberapa udah saya kurangin juga untuk ngisi webinar karena kayak radio gitu ngomong sendiri nggak ada yang ini nggak sih, ada yang nyimak nggak sih gitu kan? Ya ternyata Alhamdulillah ada yang nyimak nih. Kalau ada yang mengirim reaction, kemudian menuliskan di kolom chat. Alhamdulillah. Saya khawatirnya Bapak Ibu kayak ngedengerin radio rusak gitu ya. Saya ngomong sendiri dengan laptop gitu. Jadi saya sudah mengurangi kegiatan webinar karena ya itu kadang kurang interaksinya. Saya harap Bapak Ibu tetap mengikuti dengan terus berinteraksi Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita membuktikan juga ini Bapak Ibu bahwa jarak bukan penghalang untuk berkolaborasi. Jadi yang tadi dari Tangerang ya dari Tangsel, dari Kota Serang, dari Lebak, Kabupaten Serang ya, dari Sobang, dari Rangkas dan lain sebagainya tadi ya. Kita jaraknya berjauhan tapi kita masih bisa berkolaborasi, bisa sama-sama saling berinteraksi dan sama-sama belajar tentunya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menuliskan asal sekolah dan daerah dan juga sudah mengklik reaction eh, di fitur Zoom, Bapak Ibu. Nah, saya akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu nih, Bapak Ibu. Seperti halnya pembelajaran gitu ya, Bapak Ibu ya. Meskipun kita bermain-main sini ya, bukan belajar ya. Seperti halnya pembelajaran ya, kalau mau belajar itu harus ada asesmen di awal. Untuk itu, saya akan memberikan 5 pertanyaan terkait dengan pembelajaran mendalam karena pembelajaran mendalam ini kan mungkin bukan hal baru lagi ya untuk Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu mungkin udah mengikuti BIMTEK mungkin IHT ataupun apa pelatihan mungkin sejenisnya seperti itu ya terkait dengan pembelajaran mendalam. Jadi saya ingin mengecek nih kesiapan Bapak Ibu terkait pembelajaran mendalam gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Setiap pernyataan itu apakah benar atau salah. Jika benar, Bapak Ibu harus on cam, ya. Tidak perlu jawab benar atau tidak perlu menulis. Bapak Ibu cukup on cam saja. Kalau Bapak Ibu off cam, gimana Bu Jum? Sudah? Sudah paham ya Ada dari beberapa yang sudah pernyataannya? mengirim. Ada beberapa yang sudah mengirim. Dari 56 kira-kira ada berapa orang nih yang sudah mengirim?
Udah paham dengan tadi instruksinya ya? Baru Nanti ada, sedikit nih Ibu, baru sedikit. aduh, kayaknya belum on nih berarti. Ini, apalagi malam nih, kayaknya kalau malam tidur nih, jangan-jangan. Enggak. Gimana Bapak Ibu? Saya berikan pernyataan, Bapak Ibu menyatakan benar atau salah. Kalau benar, on cam, kamera dinyalakan gini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan salah, Bapak Ibu off cam. Oke. Apakah Bapak Ibu mau diperlihatkan saja pernyataannya atau saya bacakan, diperdengarkan? Boleh tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Halo, mau dibacakan atau ditulis saja? Dibacakan atau diperlihatkan? Dibacakan katanya Ibu. Oh, dibacakan. Iya. Baik, berarti nggak diperlihatkan ya pernyataannya ya. Jadi harus mendengarkan baik-baik ya, Bapak Ibu ya. Oke, berarti saya stop share screen dulu. Jadi saya bacakan eh, pernyataan-pernyataannya. Sambil saya bisa lihat memang nih, kalau saya bacakan, bisa melihat yang on cam dan off cam. Jangan sampai salah nih ya. Kalau salah, diapain nih? Nah, tadi kalau pernyataannya benar, Bapak Ibu on cam. Kalau salah, off cam ya. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, boleh reaction love. Reaction love kalau udah siap. Wah, sudah meledak-ledak nih. Oke, sudah siap ya. Baik, saya bacakan pernyataan yang pertama. Pembelajaran mendalam adalah sebuah kurikulum baru yang diluncurkan untuk menggantikan kurikulum merdeka secara administratif. Silahkan, benar atau salah? Jelaskan Tadi Bapak yang Ibu ya. benar, Ayo. tadi yang benar on cam ya, Bu? Iya, kalau benar on cam, kalau salah off cam. Ayo, yang nyimak nih. Oke. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Jawabannya benar atau salah? Kalau benar on cam, kalau salah off cam. 1, 2, 3. Iya. Jawabannya benar ya. Yang on cam ada Ibu Siti Daryana. Ya. Eh, sorry. Apa tadi? Wait, Bapak Ibu. Eh, Pembelajaran mendalam, sebuah kurikulum baru ya. Jawabannya salah Bapak Ibu ya. Jadi harusnya off cam ya. Harusnya off cam ya. Bu Siti mungkin saking antusiasnya nih. Halo Bu Siti. Kemana ini Bu Sitinya? Kok hilang? Bu Siti baru masuk kayaknya Ibu. Oh, baru masuk ya. Oke. Iya. Jadi karena jawabannya salah harus off cam ya. Off cam dulu. Oke. Jadi pernyataannya tadi apa Bapak Ibu? Nyimak nggak Bu Jung? Enggak ya. Oke, saya perlihatkan ya. Mendalam. Mhm. eh Menggantikan apa tadi ya? Menggantikan kurikulum Ini ya. Tadi hanya fokus sama secara administrasi, administratif. Bu. Nah, Oh, gitu. Oke. Ini ya, saya perlihatkan. Udah terlihat Bu Jumiati? Tampilan layarnya udah terlihat belum? sudah Ibu. Sudah. Sudah ya, Sudah. ini ya. Pembelajaran mendalam adalah sebuah kurikulum baru yang diluncurkan untuk menggantikan kurikulum merdeka secara administratif. Jadi, pernyataannya ini salah. Jadi harusnya off cam ya. Tadi ada beberapa yang on cam, makanya tadi oh Bu Siti on cam kayaknya baru baru join mungkin ya. Ya, jadi harusnya ini off cam ya karena pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru yang diluncurkan untuk menggantikan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum kita masih kurikulum merdeka. Nih, Renen. Halo? Tidak ada yang bersuara Bapak Ibu ya? Nama Ibu tulis. Mana hapus, mana? Udah tulis nama Ibu. Ya, ada yang ngobrol kayaknya ada yang bocor nih. Gak ada pilihannya kan? Nah, itu. Ya. SMA anak 8. Oke, Oke, aman. aman. Iya.
Ya, siap. Ya, jadi pembelajaran mendalam itu bukan sebuah kurikulum baru ya, dan tidak menggantikan administratif juga tidak secara administratif juga tidak digantikan. Jadi Bapak Ibu kalau administrasinya dulu masih menggunakan modul ajar masih boleh gitu, namanya modul ajar tidak harus diganti menjadi RPM, rencana pembelajaran mendalam. Meskipun yang sekarang memang trennya ganti menjadi RPM ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan istilah RPP ataupun modul ajar masih diperbolehkan. Jadi bukan kurikulum baru, tapi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini tadi untuk yang baru join ya. Jadi fiturnya on cam apabila pernyataannya benar. Kalau pernyataannya salah, off cam Bapak Ibu ya. Sudah siap untuk pernyataan yang kedua Bapak Ibu? Sudah siap ya? Sekarang pernyataan yang kedua. Tadi pernyataan yang pertama, karena minta dibacakan, berarti Bapak Ibu harus mendengarkan dengan seksama ya, karena tidak dimintakan diperlihatkan ya. Pilar utama dalam pembelajaran mendalam adalah menciptakan lingkungan belajar yang berkesadaran, yang mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Silahkan on cam atau off cam, Bapak Ibu. Pilar utama dari pembelajaran mendalam adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Wah, luar biasa, keren ini mah. Aduh, tapi slide yang kedua ini pada off cam ini nyimak atau memang salah nih ya? Iya, jadi jawabannya benar ya. Oke, kalau yang jawaban pertama tadi salah, kalau jawaban yang kedua betul, luar biasa keren nih. Ini tim dapur juga langsung on cam juga nih. Tim dapur langsung on cam. Tadi katanya lagi ngeracik bumbu nih ya. Jadi kelihatan kan Ibu Atik ya, salam kenal nih ya Bu Atik dari Jawilanto, Ibu Yeti ya, Pak Syarif, Ibu Rita, Ibu Ratna, udah betul nih ya, Bu Laila, Ibu Yuyun, halo ya. Kelihatan Ibu Yanti. Oke, luar biasa. Ibu Imas dan lain ya dan lain-lainnya. Pokoknya banyak yang on cam. Ini udah yang betul ya. Oke, pernyataan yang nomor tiga. Yang lain-lain pada diam aja. Ini tidur apa gimana ya? Ya, Ibu Iis, halo, ada nggak ini? Banyak ini pesertanya nih, tapi pada nggak on cam ini, nggak nyimak ini. Ini kalau webinar nih gini nih, kalau apa namanya kalau luring nih Ceneli ya, langsung di ini kan, langsung Iya. ditoel gitu. Sibuk, sibuk, sibuk. Sepertinya Kalau ya ini kan memang nggak kan tahu karena ini. siang hari, Cek. Mungkin mereka Iya masih ya, ini sih sibuk. Ada yang di jalan mungkin bisa jadi kan. Kita positive iya, thinking ya. masih betul. Ini harus ini positive thinking ya. Ya, oke, baik. Pernyataan yang nomor tiga nih ya. Kalau salah off cam, kalau benar on cam ya. Disimak baik-baik ya. Siapa tahu nanti kalau yang betul terus dikirim apa gitu sama Ceneli ya. Sekolahnya kan udah ditulis tadi Bapak Ibu. Siapa tahu kan ya. Iya, nanti Pernyataan nomor kirim. tiga ya. Oke, pernyataan yang nomor tiga nih. Benar atau salah ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran mendalam berbasis digital dapat tercapai secara otomatis hanya dengan mengganti buku teks cetak menjadi format PDF atau e-book tanpa mengubah strategi pedagogi. Ya, benar atau salah? Kalau benar on cam, kalau salah off cam. Nah, pembelajaran mendalam berbasis digital dapat tercapai secara otomatis hanya dengan mengganti buku teks cetak menjadi format PDF atau e-book tanpa mengubah strategi pedagogisnya. Nah, Pak Syarif, halo? Pak Syarif Hidayat? Ya, ini jadi pernyataannya benar ya Pak Syarif? Halo? Karena on cam nih. Ibu Rizky Amalia, halo? Nah, Pak Itu udah Yusuf tuh dia langsung langsung off ngilang nih. cam tuh. Pak Yusuf langsung off cam nih. Pak Syarif masih ini nih, kayaknya sambil Bingung mungkin ya Pak Syarif bingung sepertinya. kayaknya ini sambil apa ngisi rapot kayaknya ini ya. Tuh ketawa orangnya kan. Ya udahlah ya ya pokoknya begitu aja ya Pak ya. Udah, yang lainnya off cam berarti ini betul semua meskipun nggak tahu dia nyimak nggak ya. Aduh wallahu alam dah kalau begini mah Bu.
Itu gitu. Pak Syarif sudah nutup tuh, Cek. Berarti dia sudah nyimak lagi tuh, tahu tuh Ah, oke, berarti. sinyal, sinyal, sinyal. Ini Bisa jadi kita loading. positive thinking ya, loading ya. Pak Yusuf, kenapa nih? Kenapa on cam Pak Yusuf? Halo Pak Yusuf, boleh bersuara mungkin? Oh, Barusan mati. ini Bu, sinyalnya mati mati sendiri, sinyalnya Oh jelek. iya, 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 betul, Iya, betul. Ya pas udah. Ibu buat pertanyaan langsung mati nih sinyal. Oh, Maaf. innalillahi. Iya, iya. Oke, siap. Aman, aman, Iya. aman. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ini kan bermain-main aja nih ya. Oke, jadi pernyataannya kurang tepat atau salah ya, Bapak Ibu ya. Kalau em, apa pembelajaran mendalam berbasis digital itu hanya bisa dicapai secara otomatis dengan mengganti buku teks. Jadi, tetap strategi pedagogisnya juga harus disesuaikan tentunya. Oke, selanjutnya nih Bapak Ibu ya. Untuk yang baru bergabung, kita masih asesmen awal dan saya bacakan supaya Bapak Ibu fokus juga ya, fokus menyimak di awal nih. Jadi Bapak Ibu diperdengarkan, saya bacakan pernyataannya kalau benar on cam, kalau salah off cam. Pernyataan yang keempat nih Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam mengasumsikan bahwa kesenangan atau joyful dalam belajar hanya bisa dicapai melalui permainan atau games tanpa fokus pada materi akademik. Oke, aman ya. Ya, mudah-mudahan ini karena nyimak nih ya, off cam. Oke. Oke, pernyataannya salah. Jadi off cam ya. Oke, aman. Benar ini Bapak Ibu. Betul ya. Jadi salah ya bahwa kalau joyful itu bukan harus ice breaking terus, harus joget-joget terus, harus apa? Harus games terus ya. Bisa juga dengan Bapak Ibu hadir di kelas dengan ceria, dengan senyum itu juga sudah mengasumsikan bahwa kesenangan gitu ya atau joyful dan joyful itu ternyata bukan berarti anak-anak yang kalau udah ketawa-ketawa di kelas, joget-joget di kelas gitu ya, tapi ketika siswa mendapatkan aha moment itu dia oh ya paham gitu. Oh, seperti ini ya belajar tentang molekul misalkan. Oh, ternyata seperti ini ya. Em, apa simple past tense misalkan kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ketika mendapatkan aha moment itu ternyata pembelajaran yang joyful. Jadi bukan hanya dengan games ataupun dengan ice breaking yang harus senam terus setiap pertemuan misalkan ya. Oke. Nah, pernyataan yang terakhir nih Bapak Ibu. Benar atau salah ya Bapak Ibu? Jika benar on cam, jika salah off cam. Yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Halo. Siap Bapak Ibu? Karena masih salah tadi ya, masih off cam ya. Oke, terima kasih Ibu Dewi sudah kirim love itu menandakan ada kehidupan ya. Oke, pemanfaatan laboratorium maya, lab maya atau virtual lab ya, merupakan salah satu contoh penerapan teknologi digital yang mendukung pembelajaran mendalam karena memungkinkan siswa mengeksplorasi konsep abstrak secara mandiri. Silahkan jawabannya. Wah, keren, bahagia saya ngelihatnya. Saya nggak ngomong sendiri nih ya. Baik, luar biasa. Keren, keren, keren. Iya, luar biasa Bapak Ibu sudah menjawab dengan sigap. Ini betul semua yang di layar satu. Layar dua masih banyak yang off cam. Layar ketiga juga banyak kok yang off cam ini. Mudah-mudahan menyimak ini ya Bapak Ibu. Ini salah semua ini layar dua dan layar tiga masalahnya. Layar satu nampak betul semua kan ya. Ini yang betul nih. Luar biasa saya sebutin deh. Saya absen nih. Yang betul udah pasti tim dapur betul lah ya. Dengan moderator Ibu Suwarti, Ibu Yusnita, Ibu Titin, Ibu Yuyun, Pak Yusuf, Bu Dewi, Ibu Rita, Bu Atik, Bu Umiati, Bu Yanti, Bu Momoh, Ibu Imas, Bu Ratnasari, Ibu Tita, Ibu Laila, Ibu Uum, Ibu Romdiani, Ibu Entin, Ibu Rizky, dan Ibu Sulastri. Tepuk tangan, hebat, hebat, hebat. Luar biasa, keren, keren, keren. Ya, ini yang betul ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah mengirim reaction dan menjawab dengan tepat. Yang lainnya mungkin sebetulnya tahu, tapi mungkin sedang sibuk. Kita positive thinking saja ya. Ya, kalau luring ini bisa langsung dicolek ini. Kenapa tidak
ini gitu ya, tidak merespon ya. Ini nggak tahu ini kenapa, nggak bisa dicolek juga jauh ini yang dari Lebak dari mana, mungkin ada yang dari Riau, jangan-jangan diem-diem dari mana ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi untuk asesmen awal, baru asesmen awal ya. Nah, kita sudah masuk ke materi, saya izin share screen lagi Bu Juli. Oke. Nah, kok off cam lagi Bapak Ibunya? On cam aja terus, Bu. Udah selesai ini sengaja. Jawaban terakhir itu yang on cam. Biar on cam terus nemenin saya. Nggak kayak radio rusak, saya ngomong sendiri ya. Oke. Nah, sudah terlihat kembali. Loading, Ibu. Oke, masih perjalanan Oke, kayaknya ya, sudah, karena sinyal ya. Nah, ini sudah. yang terakhir kan ini tadi ya, pemanfaatan lab virtual atau laboratorium maya ya. Virtual lab merupakan salah satu contoh penerapan teknologi digital yang mendukung pembelajaran mendalam karena memungkinkan siswa mengeksplorasi konsep abstrak secara mandiri. Jadi ini contoh penerapan teknologi digital. Nah, nanti kita mengenal dengan virtual lab ini ada di ruang murid tentunya. Oke, nah ini kenapa sih harus pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu? Nah, seperti kita ketahui bersama nih, kalau sekarang tuh banyak terjadi fenomena seperti ini ya. Schooling without learning. Jadi anak-anak tuh pergi sekolah, mereka belajar ke sekolah, tapi sebetulnya tidak belajar gitu ya. Dia hanya menunaikan kewajiban aja. Ketika ditanya tadi belajar apa? Aduh, nggak tahu. Ya mereka cuma main game, nongkrong di kantin mungkin ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka sekolah tapi tanpa arti, tanpa makna gitu ya. Dan pembelajaran konvensional seringkali hanya menyentuh permukaan saja, hanya surface, belum deep learning. Dan tantangan abad ke-21 ini menuntut murid kita untuk bisa menganalisa fenomena secara kritis, menghubungkan konsep antar pelajaran, dan mentransfer pengetahuan ke situasi yang nyata. Nah, ini sementara anak-anak, ya, tadi itu ya, dia sekolah juga malah tiduran di kelas. Eh, Sekarang sedang asat mungkin ya, beberapa sekolah sedang melaksanakan asat. Jam istirahat, tidak ada lagi tuh yang terlihat buka buku, lihat handphone. Lihat handphone kalau baca e-book, tapi yang dilihat eh, media sosial gitu ya. Ya, seperti itulah kenyataannya gitu ya. Sementara tantangannya ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat tentang definisi pembelajaran mendalam ya. Jadi pembelajaran mendalam itu pendekatan yang memuliakan. Yang memuliakan itu bukan hanya guru dimuliakan murid, tapi guru juga memuliakan murid ya, bukan murid memuliakan guru saja gitu. Eh, Murid dengan murid, guru dengan guru, kemudian guru dengan apa tenaga pendidikan atau staf tata usaha dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saling memuliakan, bukan berarti memuliakan ketemu murid yang mulia gitu, bukan begitu ya. Tentu saja, tapi artinya saling respect, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih keren, tapi semuanya sama-sama. Kita sama-sama saling menghargai gitu ya, dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran tadi ya, ini sempat disinggung tadi di asesmen awal, yang bermakna dan juga menggembirakan melalui apa, yaitu melalui olah pikir, olah hati, dan olahraga nih ya, terpadu. Jadi mengajar kita itu bagaimana pembelajaran mendalam diterapkan itu ya dengan menerapkan pilar atau prinsip pembelajaran BM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dengan olah pikir, olah hati, dan olah rasa, dan juga olahraga. Nah, disinilah letak nih. Kalau mungkin dulu pembelajaran konvensional itu hanya olah pikir saja, hanya hafalan saja yang dipikirkan materi, tanpa adanya olah hati, olah rasa. Sementara ini sebetulnya sudah diajarkan dari zaman dulu, dari Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kita bagaimana kita itu harus saling empati, gitu ya. Bukan lagi cuma mengajar materi pembelajaran, tapi bagaimana mengolah anak-anak menjadi anak yang simpati dengan temannya, memiliki rasa empati gitu ya. Dan juga olahraga, tapi bukan berarti disalahartikan olahraga itu harus ada senam sebelum memulai pembelajaran atau sebelum mulai KBM gitu ya. Tapi olahraga di sini yaitu hal-hal kecil, misalkan anak-anak diminta untuk menggarisbawahi verb kedua misalkan ya. Kalau saya pelajaran bahasa Inggris gitu, ada teks naratif misalnya atau recount teks, anak-anak diminta melingkari mana verb kedua dengan menggunakan papan interaktif digital gitu ya. Mereka melingkarinya maju ke depan. Nah, hal-hal sederhana seperti itu sudah olahraga gitu. Bukan berarti olahraga itu harus yang
Senam Anak Indonesia Hebat saja gitu ya. Tentu saja itu salah satunya, tapi olahraga di sini bukan berarti setiap pelajaran harus diawali dengan olahraga. Jadi ada aktivitas secara fisik gitu. Bisa minta anak untuk moving class, misalkan sesekali anak-anak belajar di lapangan mungkin atau di lab, ataukah anak-anak juga diminta apa namanya em, berkeliling kelas dengan adanya gallery walk, misalkan seperti itu ya. Nah, itu aktivitas fisik yang sederhana itu sudah olahraga gitu. Nah, ini kerangka kerja dalam pembelajaran mendalam. Jadi, sebelum menjelaskan ke yang lain-lain, karena ini bagaimana memahami pembelajaran mendalam terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu udah sering melihat kerangka kerja pembelajaran mendalam ini. Ada beberapa lapisan, di mana paling dalam ini adalah pembelajaran mendalam, dan di lapisan kedua ini adalah dimensi profil lulusan, di mana ini adalah capaian murid-murid kita. Murid-murid kita itu setelah lulus tuh harapannya apa sih gitu ya. Ya tentu saja em, harapannya ingin anak kita yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa. Kemudian ada kewargaan, kemudian kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Jadi, apapun yang kita lakukan dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler, tujuannya yang ingin dicapai oleh murid-murid kita itu ini, DPL ini, 8 dimensi profil lulusan gitu ya. Kalau ditanya biasanya setelah lulus kamu harapannya apa? Saya ingin jadi dokter misalkan, saya ingin kuliah di mana, di UI misalkan, di UGM, di Undip gitu ya. Atau ada yang ingin kerja mungkin ya. Atau kalau anak SD ingin lanjut di SMP favorit deh, atau di SMP pengen ke SMA A, SMA B dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebetulnya apapun tujuan mereka itu, tentu saja yang terpenting yaitu ini semua. Kalau anak misalkan masuk fakultas apa namanya favorit, percuma kalau dia keimanan dan ketakwaannya tidak ada gitu. Jadi harapannya pembelajaran mendalam ini menekankan karakteristik murid-murid kita yang mana memiliki 8 dimensi profil lulusan ini. Saya tidak menjelaskan satu persatu secara mendetail ini ya Bapak Ibu, karena nanti khawatir waktunya tidak cukup. Prinsip pembelajarannya ini tadi, prinsipnya ada 3. Pilar atau prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini ya, yang full Bapak Ibu. Kemudian ini tahapan pembelajarannya atau pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami ya, dari mulai memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Nah, pengalaman belajar ini lebih singkat Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu, kalau selama ini saya menggunakan project based learning dengan sintak yang ada beberapa sintak, ada 5 sintaks misalkan, atau menggunakan PBL, problem based learning, itu apakah masih bisa diterapkan? Tentu saja Bapak Ibu. Jadi strategi-strategi pembelajaran yang Bapak Ibu selama ini sudah Bapak Ibu terapkan secara tidak langsung sebetulnya sudah melalui tahapan ini. Ada tahapan memahaminya, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan kemudian kerangka pembelajarannya ini panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran ya Bapak Ibu, ini praktik pedagogis, yaitu tadi strategi pembelajaran ya. Kemudian ada kemitraan pembelajaran, yaitu kemitraan itu tidak harus dengan dunia industri ya. Kalau di SMK mungkin dengan dunia industri, tapi bisa juga dengan sesama guru mata pelajaran. Misalkan bahasa Inggris bisa bermitra dengan guru IPA, guru biologi misalkan, atau dengan guru seni dan lain sebagainya gitu. Bisa juga dengan pemilik kantin sekolah ya. Bisa juga dengan orang tua ya. Jadi kemitraan ini bukan harus dengan orang dari pihak luar gitu Bapak Ibu. Bisa juga dengan memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian pemanfaatan digital, tentu ini ya, pemanfaatan digital. Nah, sesuai dengan judul kita hari ini Bapak Ibu, kita bertransformasi bagaimana menerapkan pembelajaran digital melalui papan interaktif digital dan juga ruang murid. Nah, di sini sudah pasti di situ ada, di dalamnya ada pemanfaatan digital, baik untuk apa namanya untuk kegiatan pembelajaran saat memahami materi kah, ataukah saat mengaplikasikan dan juga merefleksi. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital, di mana ini sangat penting untuk pembelajaran di era abad 21. Nah, ini penerapan prinsipnya, kalau berkesadaran ya tentu muridnya yang nyaman ya saat belajar, fokus, konsentrasi, kesadaran terhadap proses berpikir. Nah, ini kesadaran, mereka tuh sadar nggak sih kalau sekolah ini apa namanya, mereka itu
datang ke sekolah itu untuk belajar gitu loh, sedang berkesadaran, kemudian terbuka terhadap perspektif baru. Kemudian dia juga ada rasa curiosity, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, ada kesadaran itu enggak? Kadang murid-murid datang ke sekolah hanya menggugurkan kewajiban, ya udah berangkat ke sekolah nggak tahu, datang ke sekolah hanya ngobrol, ya menggugurkan kewajiban gitu. Tadi tuh schooling without learning gitu ya. Dan juga bermakna, dihubungkan kontekstual relevan dengan kehidupan nyata, dikaitkan dari pengalaman sebelumnya ya, dan bermanfaat pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks yang baru ya, keterkaitan dengan bidang ilmu lain dan pembelajar sepanjang hayat. Nah, menggembirakan tadi yang joyful ini sebetulnya joyful itu adalah tercapainya keberhasilan belajar. Jadi ada aha moment ketika dia, oh ini. Kalau anak udah bilang, oh gitu ya, oh itu berarti dia anak udah paham gitu. Tapi bukan berarti kalau oh itu selalu paham juga ya. Bisa jadi oh ngantuk gitu, enggak ya. Oke, jadi tercapainya keberhasilan belajar. Jadi ada aha moment. Itu eh, poin ketika joyful Bapak Ibu ya. Selain lingkungan pembelajaran yang interaktif, tentunya aktivitas pembelajaran menarik yang menginspirasi dan adanya tantangan yang memotivasi. Dan penerapan prinsip pembelajaran mendalam dapat terjadi secara terpisah ya. Bisa ketika misalkan anak ice breaking misalkan itu hanya menggembirakan saja, tapi bisa aja dia secara simultan, secara berbarengan misalkan seperti tadi Bapak Ibu ketika kuis benar salah. Kalau di kelas itu bisa jadi ice breaking, tapi bisa juga dia ya aktivitas menggembirakan, bisa juga bermakna gitu Bapak Ibu. Jadi satu aktivitas tapi bisa untuk ketiga-tiganya gitu. Atau bisa terpisah. Oh ini ketika bermakna aja, tapi bisa aja ini ya bermakna berkesadaran juga gitu. Dan kegiatan ini, prinsip-prinsip ini tidak harus berurutan. Karena yang pertama itu harus berkesadaran misalkan, berarti pertama itu harus sadar dulu, enggak juga. Jadi boleh aja aktivitas di awal itu menggembirakan atau menggembirakan dan bermakna. Kemudian aktivitas berikutnya anak-anak berkesadaran dan menggembirakan lagi. Misalkan sampai terakhir ada menggembirakan juga tidak apa-apa. Yang pasti bukan berarti ice breaking dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Jadi bisa secara terpisah dan juga bisa simultan dan tidak harus berurutan. Ini untuk BBM ya, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, ini pengalaman belajar tadi. Ini yang 3M Bapak Ibu. Pengalaman belajarnya ini harus dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Jadi ini yang harus berurutan nih. Dari memahami dulu, tidak bisa anak-anak tiba-tiba diminta untuk merefleksikan pembelajaran. Jadi harus tahapan memahami. Di sini proses bagaimana dia mengetahui pengetahuan esensialnya. Pengetahuan yang aplikatif, pengetahuan nilai dan karakternya di sini di tahapan memahami. Kemudian setelah itu baru mengaplikasikan untuk mendalami pengetahuannya yang sudah dia dapatkan di proses memahami tadi. Dan yang terakhir saat proses meregulasi diri ini adalah tahap ketiga, merefleksi gitu. Ini untuk 3 pengalaman belajarnya ya Bapak Ibu, ini harus berurutan. Nah, ini kerangka pembelajaran tadi di lingkaran yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi praktik pedagogis itu strategi mengajarnya yang dipilih guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini bisa aja Bapak Ibu masih menggunakan PJBL, PBL, Gallery Walk misalkan. Jadi strategi-strategi Bapak Ibu yang dulu pernah dipelajari waktu kuliah, waktu di kurikulum-kurikulum sebelumnya, Bapak Ibu baru aja ngerti nih pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran diferensiasi, differentiated learning katanya gitu ya. Kok ini udah ganti lagi, ada pembelajaran mendalam. Tentu saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dengan baik dan benar, tidak terjadi miskonsepsi, ya, itu sudah pembelajaran mendalam. Di dalamnya sudah ada 3 prinsip BBM itu, asalkan dilakukan dengan benar, tidak miskonsepsi. Karena ini banyak sekali yang miskonsepsi, bahwa pembelajaran terdiferensiasi, misalkan muridnya 36, berarti 6 soal yang berbeda, bukan begitu gitu. Itu akhirnya yang pusing gurunya sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menerapkan PJBL, Project Based Learning, Problem Based Learning dengan tepat, itu Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran mendalam sebetulnya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu dari dulu udah pernah nih belajar yang namanya PBL, Problem Based Learning gitu ya. Itu masih bisa digunakan, masih sangat dianjurkan gitu ya untuk strategi mengajar yang dulu pernah dilakukan gitu Bapak Ibu. Yang pasti
masih menggunakan dengan tepat gitu Bapak Ibu ya. Bukan yang penting datang ke kelas, nanyain tugas, suruh nyatet, tinggalin gitu. Bukan yang seperti itu. Itu nggak ada di strategi apa itu Maya. Nah, kemudian ini kemitraan pembelajaran tadi ya. Ini hubungan ini ya, kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru dan peserta didik, orang tua, komunitas dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran yang tadinya hanya teacher center. Jadi ini bisa kolaborasi, kolaborasi antar guru, bisa berkolaborasi dengan tukang kebun sekolah mungkin ya. Bisa juga dengan ibu kantin, Bapak Ibu minta anak-anak. Misalkan kalau di SD nih, Bu Jumiati, halo, hadir? Ya, hadir Ibu. Oh iya, takutnya saya kayak radio nih, ngomong sendiri sayanya. Pemirsa hadir ya semua, aman ya. Oke, jadi tadi itu ya, misalkan kalau Ibu Jumiati nih, kalau di SD itu ada anak-anak hitungan tentunya ya, hitungan menghitung uang lah kalau ini yang harus real kan Ibu ya. Ada Bisa ya. ajak mereka ke kantin sekolah gitu, ajak ke kantin sekolah kemudian untuk apa namanya belanja membelanjakan uang 10.000 ini cukup untuk beli apa aja terus bikin laporannya gitu ke anak-anak bisa aja seperti itu gitu ya gitu ini bermitra berarti dengan kantin sekolah sebelumnya ibu udah apa namanya udah menyampaikan dulu nanti anak-anak kelas 5 nih mau apa mengunjungi kantin ibu nanti mau belanja gitu nanti ini ya gitu nah seperti itu jadi ada komunikasi di situ ada hubungan yang dinamis akhirnya tadi itu memuliakan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah gitu tidak harus bermitra dengan orang luar yang jauh-jauh gitu ya harus ke mall gitu oh nggak usah yang dekat-dekat dulu bagaimana cara memasak apa di kantin sekolah misalkan ada jualan gado-gado anak-anak diminta untuk menjelaskan ini kalau di teks prosedur ya, tahapan-tahapan memasak gado-gado di sekolah itu bagaimana? Melihat anak-anak di situ. Bisa wawancara juga dengan ibu kantinnya misalkan ya. Nah, itu melibatkan hal-hal yang terdekat saja dulu gitu ya. Oke, kemudian lingkungan pembelajaran. Nah, di sini lingkungan pembelajaran itu bukan berarti ruang fisik saja, ruang kelas gitu ya. Udah di kelas saja bukan, tapi adanya ruang virtual. Seperti kita nih, misalkan em, menggunakan Zoom atau Google Meet mungkin udah jarang, tapi saya lihat beberapa teman-teman juga masih ada yang menggunakan ya untuk beberapa kepentingan masih digunakan. Misalkan ketika kelas 12 ujian sekolah gitu ya. Kemudian kelas 10-nya masih ada materi yang harus kita sampaikan. Saya ngajarin misalnya kelas 10, ya udah kita buka ruang meeting dengan siswa, bisa menggunakan ruang virtual. Atau yang betul-betul sampai saat ini saya gunakan dan sangat efektif efisien yaitu menggunakan Google Classroom. Anak-anak mengumpulkan tugas, mengumpulkan untuk mengakses materi, ya. Saya masih menggunakan sampai saat ini gitu ya untuk ruang virtual menggunakan Google Classroom dan budaya belajar yang mendukung pembelajaran mendalam tentunya ya. Dan pemanfaatan digital ini ya, pemanfaatan digital memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, kolaboratif dan kontekstual. Di sini tersedia berbagai sumber yang menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Nah, berbagai sumber ini tersedia pemanfaatan digital itu nanti ada di ruang murid nih Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan ruang murid, menggunakan papan interaktif digital itu sudah otomatis pembelajaran mendalam. Tapi sekali lagi bukan terjadi miskonsepsi gitu ya. Secara urutannya sudah tepat. Joyfulnya gimana? Jangan sampai karena joyful berarti papan interaktif digital udah suruh pada karaokean aja gitu ya kan senang katanya. Tapi di situ tidak bermakna, tidak ada eh, apa keterkaitan dengan materi pembelajaran. Ya tentu saja itu tidak bermakna gitu. Hanya yang penting joyful aja gitu. Nah, dan joyful itu bukan berarti yang bersenang-senang saja, tapi ada aha momen ketika dia memahami materi tersebut, aha gitu ya. Itu berarti dia sudah joyful gitu ya. Kecuali memang materi kalau bahasa Inggris nih, Ceneli, halo ya. Nih ya, Ceneli ada materi song mungkin ya, anak-anak diminta nyanyi gitu kan. Bisa Oh aja iya gitu ya. dong, seneng Nah, itu anak-anak. ya itu bisa kan nanti liriknya muncul di itu papan Iya, interaktif nanti digital ya. dihilangkan kan Nah, kalimatnya, ada kata-kata yang dihilangkan. nah ada kata-kata yang dihilangkan, anak-anak suruh mengisi dari mendengarkan itu gitu kan ya. Itu makanya kalau bahasa Inggris seru ya. Mungkin pelajaran lain juga seru ya. Itu menurut kita ya Ceneli ya, sesama English Betul. teacher. Oke, lanjut. Nah, ini kalau belajar di permukaan surface nih ya. Belajar konvensional biasanya hanya menghafal tanpa konteks. Zaman saya dulu belajar itu dari nama mata uang
apa Asia, Eropa semua hafal, nama menteri hafal ya. Betul nggak zamannya kita sama kan ya, era 80-an nih. Era-era apa ya, gen milenial ini ya. Masih menghafalkan menteri nama. Aduh, hafalan pokoknya banyak banget ya. Tanpa konteks di sini Bapak Ibu. Karena tujuannya untuk lulus ujian. Tapi di sini cepat lupa gitu. Dulu apal tuh rumus-rumus segala macam, tapi tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Menghafal rumus, menghafal materi tanpa dikaitkan dengan apa namanya konsep dihubungkan dengan eh, dunia nyata gitu, masalah nyata yang dipecahkan, ya udah kita udah lupa, udah sampai selesai lulus ujian udah beres gitu ya. Nah, kalau pembelajaran mendalam itu menghubungkan antar konsep, kemudian berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata, bukan hafalan. Simple present tense tuh begini, tapi harus langsung dihubungkan. Simple present tense digunakan untuk menceritakan kegiatan yang berulang. Berarti coba kamu bikin vlog yang berulang-ulang setiap hari, bangun pagi jam berapa, sholatnya jam berapa, berangkat sekolah, sarapan. Nah, itu kan kegiatan yang berulang. Dia langsung kehidupan nyata, masalah nyata. Dan itu pemanfaatan digital juga gitu ya. Contoh kecilnya seperti itu. Bukan lagi rumus simple present tense itu subjek verb satu bla 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 seperti itu gitu ya. Tapi langsung anak-anak diberikan tantangan di situ, masalah nyata gitu ya untuk memecahkan permasalahan yang nyata. Oke, selanjutnya, nah ini tadi ya tiga pilar kita sudah bahas ini yang BBM atau tiga prinsip pembelajaran mendalam ya, fokus pada empati, berkesadaran tuh dan memecahkan masalah melalui design thinking dan problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah ya, PBL ya. Kemudian bermakna yang meaningful mentransfer pengetahuan ke dalam situasi kehidupan nyata. Jadi kita selalu hubungkan Bapak Ibu dengan kehidupan-kehidupan yang ada di sekitar kita sehingga anak betul-betul bisa betul-betul langsung mengaplikasikan dan itu akan jauh lebih apa diingat oleh kemudian menggembirakan yang joyful, kesenangan belajar yang tetap berakar kuat pada fokus materi akademik. Jadi bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang aja gitu. Ice breaking dihubungkan dengan apa nih materinya gitu. Jadi bukan berarti kalau udah senang ya udah gitu ya, udah pembelajaran mendalam gitu ya, bukan ya. Tapi tetap fokus materi akademiknya. Dan di sini papan interaktif digital sekarang sudah hadir ke sekolah Bapak Ibu, mungkin sudah per sekolah ada yang dapat satu dua ya, dan juga aplikasi Ruang Murid dari Rumah Pendidikan. Ini jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Wah, menjadi bridging nih ya. Jadi jembatan untuk pembelajaran mendalam. Jadi melalui PID, PID ya, jangan bolak-balik Bapak Ibu ya. Jadi ada yang kok banyak istilah sih, sebetulnya hanya ada dua istilah Bapak Ibu. Interactive flat panel itu in English ya, supaya kita cinta Indonesia, bahasa Indonesianya papan interaktif digital. Jadi Interactive Flat Panel IFP atau PID, PID ya, papan interaktif digital. Ini sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Nah, kenapa sih papan interaktif ya? Ini lebih dari sekedar layar ya, karena di sini ada kinestetik digital. Anak-anak bisa menggunakan anotasi, bisa menggarisbawahi, bisa menulis selayaknya di papan tulis, tapi bukan hanya sekedar layar ya, tapi di sini bisa berinteraksi langsung melalui sentuhan dan gerakan. Kemudian visualisasinya dinamis, mengubah konsep abstrak menjadi simulasi 3D yang nyata. Ya, apalagi kalau guru SD nih Bu Jumiati ya, perlu anak-anak melihat peta gitu. Nggak usah bawa-bawa peta, nggak usah bawa-bawa globe lagi. Udah ada papan interaktif digital di sini. Jadi mengubah konsep yang tadi abstrak yang seperti apa gitu ya. Ini bisa menjadi simulasi 3D yang nyata dengan papan interaktif digital. Kemudian bisa disimpan juga materinya, bisa diskusi di kelas secara otomatis dan bisa disimpan untuk merefleksikan kembali. Jadi apa yang mereka sudah tuliskan ataupun apa mereka sudah buat karyanya gitu ya, itu bisa tersimpan otomatis di papan interaktif digital. Nah, di sini ruang murid ya, yaitu pusat belajar personal. Kenapa sih? Karena materinya adaptif, Bapak Ibu di situ ada latihan soal, ada e-book ya yang menyesuaikan kemampuan. Di sini menyesuaikan kemampuan itu gimana? Di ruang murid itu kan tersedia dari PAUD, dari SD ya Bu Jumiati, dari SMP, SMA, SMK gitu ya.
Tapi saya lihat untuk SMK masih belum banyak. Mungkin nanti Bapak Ibu di sini yang hadir yang dari SMK bisa nanti menjadi kontributor untuk ruang murid ya. Di sini materinya adaptif, ada e-book, ada apa namanya? Laboratorium Maya, ya, ada lab Maya, latihan soal juga, kemudian ada video pembelajaran dan lain sebagainya. Dan dipantau real time, laporan perkembangan siswanya seketika. Jadi bisa terlihat gitu Bapak Ibu. Kita tidak menunggu lama-lama, tidak harus ngoreksi satu persatu, bisa dilihat secara langsung dan bisa dieksplor tanpa batas dan ini gratis ya, bisa mengakses video interaktif dan juga lab Maya ini ya. Dan ini free Bapak Ibu ya. Ini aplikasi Ruang Murid dari Rumah Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Nah, PID yaitu eksplorasi bersama. Jadi untuk em, bareng-bareng di kelas menggunakan papan interaktif digital ya. Kalau ruang murid itu bisa satu persatu individu. Jadi bisa saja ditampilkan di PID, bisa sih ruang muridnya itu personal siswanya aja dengan menggunakan gawai masing-masing. Kalau yang membawa gawai, kalau untuk murid SMA seperti saya di sini channel misalkan ya, itu bisa aja mereka bisa mengakses kapanpun dimanapun gitu. Tapi kalau misalkan untuk SD mungkin bisa apa namanya ditampilkan di papan interaktif digital karena kalau SD jarang yang membawa handphone gitu ya Bu Jum ya. Bu Jumiati gimana? Siswanya bawa handphone enggak kan ya? Ya, di sekolah dasar jarang yang membawa handphone, Ibu. Iya, Soalnya jarang ya. dibatasin. Iya, kadang ada yang nggak punya kan. Kalau SD Iya, betul. banyaknya belum punya handphone sih. Mhm. Ya, Kecuali bagus mungkin kelas malah ya. tinggi 4, 5, 6 tuh baru udah pada mulai minta handphone ke mamahnya. Iya betul. Nah kalau di rumah mungkin mereka pakai ya. SMP juga kan masih dibatasi ya. Masih dibatasi, masih belum boleh. Tapi bukan berarti anak-anak tidak mengakses. Bisa aja Bapak Ibu kan ada grup wali kelas mungkin Bu Jumiati ya. Grup Iya, betul. sorry, wali murid, grup Wali wali murid, murid. ibu-ibunya kan ada grupnya tuh, bisa dikirim Iya. link ruang muridnya, ini anak-anak diminta untuk menyimak video ini gitu, daripada nonton video TikTok, ini ya Bapak Ibu, misalkan bisa aja seperti itu ya, ini anak-anak personalisasi bisa siswa secara mandiri gitu mengaksesnya ya, nah ini sebetulnya bisa disatukan, bisa menggunakan apa fitur ruang murid di papan interaktif digital untuk mematik imajinasi di kelas dan ruang murid mengakselerasi potensi individu. Jadi kalau individu punya potensi itu bisa bisa terlihat gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, ekosistem digital mengembalikan waktu Bapak Ibu. Waktu kita udah terkuras banyak ya dengan apa mengajar di kelas saja kalau SMA itu udah ada apa yang sampai jam 3 bahkan ada setengah 4 ada yang jam 4 Bapak Ibu. Sementara kita harus menyiapkan materi. Nah, dengan adanya ruang murid tentu kita bisa menghemat waktu sampai 85%. Kita hanya tinggal nyari materi mana yang sesuai nih. Oh, ini teks prosedur ternyata ada nih di sini. Nah, udah. Jadi 85%, hanya 15% kita untuk mencari materi di ruang murid, materi yang tepat. Nah, ini jadi mengembalikan waktu kita. Kita masih bisa apa mengisi ekin mungkin gitu ya channel ya. Bisa mengerjakan hal yang lainnya gitu untuk daripada membuat sendiri video itu mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ya, membuat slide juga. Jadi dengan adanya ruang murid ini kita bisa menghemat waktu sampai 85% gitu. Meskipun Bu Jumiati SD hanya sampai duhur, tetap aja kayaknya udah nyampe rumah mau udah sibuk ini dan itu, ngurusin anak, suami dan lain-lain mungkin ya Bu Jum ya. Gitu. Belum besok ngajar lagi. Aduh, materinya apa ya gitu. Nah, tinggal mencari, ada semuanya di ruang murid gitu ya. Dan koreksinya otomatis. Anak-anak misalkan mengerjakan latihan soal ataupun di situ ada game edukasi, bisa mengoreksi otomatis di situ juga. Bisa mendrag and drop di apa papan interaktif digital ya. Dan akurasinya sampai 95%. Ini menghemat waktu, tenaga, dan pikiran kita Bapak Ibu. Ya, jadi guru yang melek digital itu guru yang lebih bahagia sebetulnya. Karena kita begitu menghemat banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Gitu ya. Dicatat itu Bu Jumiati ya. Guru yang melek digital, guru yang lebih bahagia. Oke, analisis data siswa lebih cepat nganalisanya juga ya. Jadi guru tidak terbebani lagi gitu ya dengan administrasi sehingga bisa kembali fokus pada pendampingan emosional murid. Jadi kita lebih fokus tidak ruwet lagi bagaimana menyiapkan materi. Makanya saya juga nggak kebayang ya. Dulu saya ngajar dari zaman konvensional sampai digital sekarang. Dulu tuh kalau ulangan seperti sekarang nih ASAT
Itu ngajar kalau misalkan 8 kelas kali 36 siswa harus ngoreksi ada esai segala macem ya Allah gitu ya. Sampai koreksian itu dari sekolah dibawa ke rumah, dari rumah bawa lagi ke sekolah, bawa lagi ke rumah, nggak selesai-selesai gitu. Dikerjain padahal bukan nggak dikerjain gitu ya, tapi dicicil gitu loh. Nggak selesai-selesai gitu. Itu kalau yang masih konvensional kan. Bayang, Bu Jumiati masih pakai mode kertas mungkin ya kalau SD ya? Masih, Bu. Masih, tapi siswanya kan nggak sebanyak di SMA ya. Ya, Satu kelas sedikit. mungkin berapa? 36, 40 mungkin gitu ya maksimal tiga ya. puluh Paling Iya, banyak 40. paling banyak 40 tuh. Kalau SMA kan kebayang lah ya. Saya ngajar 12 kelas, kayak apa itu. Kalau harus ngoreksi, nggak kebayang dulu saya betapa strongnya gitu ya. Betapa strongnya guru-guru zaman dulu ini. Aduh, luar biasa. Saya salut banget sama para senior gitu ya. Gitu. Padahal ini sekarang udah serba digital tuh udah lebih tring-tring gitu ya. Kayaknya dulu rapot gitu yang nggak boleh salah dikit kan harus tulis tangan. Duh ya nggak kebayang itu. Udah deh kalau dulu itu ya. Jadi makanya guru yang melek digital itu guru yang lebih bahagia. Oke, selanjutnya, implementasi dasar ini kalau di PAUD di SD ya. Jadi misalkan Bu Jumiati nih, gimana implementasinya nih? Bisa membangun kepemilikan ya, biarkan murid mencoret papan digital secara langsung. Udah pasti ini mah udahlah. Kalau Bu Jumiati ya pasti langsung mencoret-coret langsung gitu. Kinetik dan visual, gunakan drag and drop untuk pengenalan huruf dan angka. Jadi bisa untuk menggunakan aplikasi dengan drag and drop saja. Jadi tidak lagi dengan harus menggunakan kertas, tapi bukan berarti menghilangkan begitu saja dengan kertas. Tentu saya tidak setuju gitu ya. Kalau harus semuanya diganti dengan digital, tentu untuk anak PAUD SD tentu masih butuh gitu loh, sehingga tulisan tangannya tetap bagus. Tapi bisa untuk diselingi gitu ya untuk pemanfaatan papan interaktif digitalnya ini untuk kinetik dan visual ini Bapak Ibu ya. Kemudian gamifikasi, manfaatkan karakter animasi dan kuis interaktif untuk mendongeng misalkan. Nah, ini bisa menggunakan gamifikasi ya di apa namanya di papan interaktif digitalnya. Ini untuk implementasi kalau di PAUD dan di SD ya. Dan tentu anak-anak SD, anak PAUD ini kan mereka gen alfa ya. Gen alfa yang mana mereka memang sudah terlahir di era digital. Jadi akan sangat lebih mudah apa ya akan lebih mudah ditangkap oleh anak-anak gitu karena itu dunianya gitu loh. Ketika pembelajaran dengan menekan digitalisasi ya udah itu dunia dia gitu. Berasa tidak sedang belajar memang bermain tapi sambil belajar gitu dan di situ pasti eh, menemukan joyfulnya itu di situ. Tapi jangan lupa harus bermakna ya. Nah, kalau di SMP bisa eksperimen tanpa batas. Dia bisa menggunakan virtual lab atau lab maya di ruang muridnya. Nah, di sini bisa dicatat langsung di ruang muridnya itu, bisa langsung men-drag and drop langsung tanpa harus ribet dengan menyiapkan apa namanya alat bahan, menyiapkan labnya juga harus beli tentu uang ya dan juga harus apa namanya khawatir pecah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa melakukan eksperimen tanpa batas, tanpa takut melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau anak misalkan anak SMP takutnya ketika di ini dicampur cairan ini dengan cairan ini takut meledak atau apa. Nah ini eksperimen tanpa batas karena ini lab virtual atau lab maya gitu di ruang murid ini gitu ya. Bisa blended learning. Jadi teorinya di rumah ini juga bisa diterapkan di murid SMA. Saya sudah menerapkan ini. Jadi teorinya di rumah mereka bisa menyimaknya dulu secara teori. Nanti di kelas itu tinggal diskusi gitu. Bukan berarti debat ini ya, tapi diskusi di kelasnya dan kita lihat daya nalar kritis mereka ketika di kelas gitu. Ini bisa untuk SMP dan SMA gitu ya. Jadi blended learning ataupun dengan namanya apa flip classroom ya. Folio digital dan ulasan teman dan menilai karya sejawat ini dengan peer feedback gitu. Nah, ini untuk tingkat lanjut ya. Jadi kita bisa menghemat biaya, menghemat waktu dan anak-anak juga tanpa takut salah gitu. Nah, ini ruang murid juga untuk mendukung proses pembelajaran. Di sini khususnya pembelajaran mendalam di kelas ya, dengan prinsipnya kan tadi ada digitalisasi ya, pemanfaatan teknologi digital. Jadi murid dan guru dapat mengakses pilihan materi belajar dan latihan soal dengan lebih ringkas dalam format digital dan tentunya bebas biaya, free ya. Kemudian sesuai kebutuhan di sini variasi materi belajar dan latihan soal semakin banyak opsi di sini. Murid guru bisa memilih sesuai kebutuhan belajar, sesuai kebutuhannya. Bu Jumiate, saya mau mengakses untuk SD kelas 5. Tentu bisa diakses di sini. Tidak di ruang murid itu tidak tersedia hanya untuk
anak-anak SMA saja, tidak seperti itu, gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian tentu saja ini pembelajaran yang menyenangkan. Jika mengalami kejenuhan, ruang murid hadir untuk memberikan penyegaran dalam proses belajar gitu. Jadi kalau siswanya udah jenuh gitu ya, ini adanya ruang murid bisa, ayo kita main game gitu ya dengan gamifikasi. Itu seru-seru, banyak pilihan Bapak Ibu ya. Nah, ini ruang murid ini di sini ada inspirasi untuk bahan belajar, ada sumber belajar di sini, di sumber belajar ini ada berupa video pembelajaran, ada apa slide materi ya, ada virtual lab atau lab maya, kemudian di sini juga ada eh, game ya, ada gamifikasi di sini, ada gamenya, kemudian ada latihan soal, buku teks pembelajaran. Nah, Sibi, Bapak Ibu mungkin sudah kenal namanya Sibi ya. Sumber buku teks pembelajaran ini sudah ada, sudah tersematkan di ruang murid. Itu Bapak Ibu kalau misalkan membutuhkan em, apa namanya referensi buku dalam bentuk PDF ya, itu sudah ada ini di sumber buku teks pembelajaran ini. Ini sudah tersedia, Bapak Ibu bisa mendownload secara gratis dan juga buku bacaan digital ya. Nih, Pusat Buku Digital untuk Gerakan Literasi Nasional, dan buku-buku ini tentu sudah dikurasi, dikeluarkan oleh Kemendikbudrismen. Oke, selanjutnya, nah ini alur perencanaan pembelajaran mendalam. Terus gimana ini? Mau ngajar pembelajaran mendalam, alurnya seperti apa sih yang terintegrasi dengan papan interaktif digital dan ruang murid pada rumah pendidikan ya. Jadi pertama alurnya nih, kita identifikasi peserta didik dan materinya, analisis kebutuhan dan tujuan pembelajarannya. Tentu kita harus tahu dulu nih, kita butuh materi apa, untuk kelas berapa, seperti apa murid-murid kita. Kita identifikasi, oh anaknya senang main game, oh anaknya senang dia kinestetik, dia suka dengan eksperimen misalkan. Nah, kita analisa dulu. Baru setelah itu kita membuat perancangan modul ajar atau kalau sekarang disebut dengan RPM, katanya rancangan pembelajaran mendalam. Tapi tidak mengubah nama ya Bapak Ibu. Sebetulnya boleh masih modul ajar atau RPP. Itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan pimpinan saja, atau mau diganti RPM juga boleh gitu ya. Jadi kita membuat perancangan, susun aktivitas dengan konten ruang murid. Tentu di modul ajarnya atau di RPM-nya kita menyusun di sini dengan konten ruang murid yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajarannya gitu. Jadi kita sudah menganalisa, kemudian membuat perancangan ya atau RPM. Kemudian kita manfaatkan. Gimana memanfaatkan papan interaktif digital? Kita menggunakan papan interaktif digital untuk materi interaktif di sini menggunakan lab maya kalau untuk yang pelajaran eksak tentunya, ataukah dengan game edukasi ya. Nah, kita bisa menggunakan PID juga untuk presentasi interaktif. Dan yang berikutnya adalah refleksi dan asesmen pembelajaran. Nah, kita evaluasi hasil dan juga profil lulusannya. Apakah sudah tercapai profil lulusannya yang tadi 8 dimensi ya, profil lulusan atau DPL tadi yang 8-nya. Tapi tidak harus semuanya satu satu pertemuan Bapak Ibu boleh hanya 3 DPL saja. Nanti pertemuan berikutnya 3 DPL. Kemudian 3 DPL lagi mengulang yang kan, atau mau 2 silahkan gitu. Jadi ini tahapannya, alurnya bagaimana ini melaksanakan transformasi pembelajaran mendalam dengan mengintegrasikan papan interaktif digital dan ruang murid pada rumah pendidikan. Ini alurnya Bapak Ibu. Dan di fitur ruang murid tadi ya, di sini di dalamnya udah ada video edukasi, bahan ajar, ada kuis di sini. Di sini juga bisa menyediakan adanya proyek kolaborasi. Jadi kita tidak perlu menyiapkan lagi, membuat sendiri video ataupun bahan ajar, di sini sudah tersedia sehingga kita lebih bisa efektif, efisien waktu kita, dan kita lebih bisa mendampingi murid-murid kita dibandingkan kita menghabiskan waktu untuk administrasi. Gitu. Ini sinergi berkelanjutan ya, eksplorasi, guru memantik diskusi visual di depan kelas, ya, kemudian kita kolaborasi di ruang murid, bekerja dalam kelompok, ya, digawe masing-masing juga bisa. Kemudian setelah itu disinkronkan hasil kerja kelompok, ditarik kembali ke papan untuk presentasi, ke papan interaktif digital maksudnya ya, untuk presentasi. Yang terakhir refleksi dengan ruang murid menggunakan evaluasi mandiri di rumah melalui aplikasi. Nah, sekali lagi ini kalau anak-anaknya memadai yang menggunakan gawai di rumah, tapi kalau tidak bisa kembali dilakukan di sekolah. Jika waktunya tidak cukup gimana refleksinya? Ya pertemuan berikutnya nggak apa-apa Bapak Ibu. Bukan berarti
memaksakan diri gitu ya. Kalau belum selesai kolaborasinya gitu ya. Tapi refleksi singkat bisa aja Bapak Ibu lakukan. Misalkan bagaimana apa yang kamu dapatkan hari ini, apa yang akan kalian terapkan di kemudian hari. Itu refleksi singkatnya gitu ya. Jadi sebetulnya refleksi di sini untuk mengevaluasi pembelajaran Bapak Ibu. Oh, masih ada ya. Nah, ini skenario integrasi PD ya. Pertama, ini skenarionya Bapak Ibu ya. Bagaimana rancangan rencana pembelajaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan digital, penggunaan PID untuk presentasi interaktif dan game edukasi. Kemudian pengalaman belajar memahami, ya, persepsi tayangan video di PID. Nah, saat memahami ini, kan ada tiga pengalaman belajar, ya, pengalaman belajar dari mulai memahami, mengaplikasi, merefleksi, tadi kan ya. Nah, ketika memanfaatkan untuk PID dan presentasi interaktif di game edukasi, nih pengalaman belajarnya dari memahami gimana persepsi dulu tayangan video di PID. Nih, videonya dari mana? Dari ruang murid di sini. Kemudian pengalaman belajar yang mengaplikasi dengan menggunakan ruang murid lagi nih. Ada game edukasi. Mereka mengaplikasikan di sini apa yang sudah mereka pahami dari materi pembelajaran saat memahami, kemudian diaplikasikan di sini melalui game edukasi. Ada di ruang murid. Ruang murid ini bagian dari rumah pendidikan ya. Kemudian pengalaman belajar merefleksi, merefleksikan pengalaman belajar interaktif. Kemudian assessment yang terakhir nih ya, yang ketiga pengalaman belajarnya kan ini memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Kemudian asesmennya bisa menggunakan quiz Wayground misalkan. Kalau dulu namanya quizzes ya, kalau sekarang namanya Wayground. Bisa tampil di PID misalkan. Nih, saya lihat nih tadi kalau Ceresita nih tadi asatnya menggunakan Wayground ya, Ceresita ya. Halo, Ce? Ya, Iya, Cek. iya Iya. benar. Betul ya? Benar. Iya, Mm-mm. luar biasa ini kata saya. Keren ya. Maksudnya bukannya apa-apa. Anak-anak kan kalau pakai background gitu nggak berasa sedang asat dalam tekanan gitu ya. Dan Nah, mereka iya. nggak sempat untuk buka aplikasi lain ya. Nggak sempet gitu loh. Kayaknya tuh, Herannya sempet, Cek, kalau murid aku, Cek. oh sempet. Oh, sambil buka-buka GPT gitu? Enggak sih kalau ChatGPT enggak, tapi Oh dia lebih enggak. ke karena anak-anak komunitas tunarungu mungkin ya, Cek ya. Mm-mm. Jadi Oh iya. mungkin temennya yang satu udah selesai video call tuh selalu ambil Oh. video callan. Aku mah lagi ulangannya ini Oh gitu kan. gitu. Bisa presentasi Mm-mm. ya di WhatsApp video call kayak gitu kan. Heeh. Nah, itulah. Oh iya 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 ya, perlu Bapak Ibu ketahui memang spesial kalau muridnya Ceresita beda ini mah ya. Kalau murid kita kayaknya nggak ada yang berani sambil video call ya. Lagi asat loh, ambil video call ya. Kalau Ceresita kan memang di sekolah khusus ya cuy ya, jadi perlu Ya, diluruskan nih Bapak Ibu. Dia sedang asat menggunakan background memang, tapi ternyata bisa sambil buka aplikasi itu. Tapi kalau saya biasanya kalau sedang asesmen formatif menggunakan background, memang mereka itu nggak sempet kayaknya tuh apa ya karena pengen berlomba pengen cepet yang apalagi yang naik ini dengan Master Peak gitu loh iya yang pengen cepet aku juga berlomba pengen naik ke itu. Iya, gunung kan gitu iya. kan jadi nggak sempet ngapa-ngapain gitu jadi justru ini aplikasi yang sederhana nggak ribet nggak berbayar dan ini memang bekerja sama dengan akun belajar ID ya gitu ya ini kenapa tidak gitu kita gunakan untuk akses tuh dan ini tentu saja si background ini ya joyful bermakna berkesadaran pasti sadar mereka sedang asat kan ya iya dong oke. Nahan batuk ini dari tadi. Oke, nah ini ruang murid ini Bapak Ibu bisa diakses melalui berbagai gawai ya. Bisa laptop, di papan interaktif digital, di smartphone, pokoknya di semua jenis gawai bisa gitu loh. Bisa di iPhone ataupun Android ya. Ini bisa diakses, bisa gratis ya. Nah, Bapak Ibu untuk yang belum mengenal, barangkali belum mengenal apa itu ruang murid, boleh nanti kita explore bareng-bareng atau Bapak Ibu bisa mengeksplor mandiri ya. Nah, ini ruang murid sumber belajar dan latihan soal. Nah, kalau sudah siap menggunakan ruang murid, kita explore nih ada dua menu utama yang tersedia di ruang murid. Sebetulnya ada tadi itu ada yang CB ya untuk mengunduh bahan bacaan buku e-book yang dikeluarkan oleh Kemendikbudrismen dan bisa digunakan dibaca secara offline gitu Bapak Ibu. Hanya mengunduhnya online, tapi setelah itu bisa diakses secara offline ini. Kalaupun Bapak Ibu yang mengunduh, nanti misalkan share ke siswa itu bisa gitu. Atau biarkan mereka yang mengakses sendiri juga bisa gitu ya. Nah, mari kita mengakses nih, cuma kita waktu nanti kita mudah-mudahan masih cukup ya untuk akses. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini mudah-mudahan langkah kecil tapi memiliki dampak yang besar. Jadi teknologi itu tidak akan menggantikan guru yang hebat. Namun teknologi
Saya ulangi ya. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, namun teknologi di tangan guru hebat adalah transformatif. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan takut ya, justru kalau menurut saya pribadi, kalau kata-kata ini kan udah sering bermunculan, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya. Guru yang melek teknologi itu guru yang lebih bahagia. Itu quote dari saya Bapak Ibu. Karena tentu hemat waktu dan lain sebagainya. Oke, karena tidak terasa nih Bapak Ibu waktu kita hampir pukul 3 ya. Mari kita gunakan fitur Zoom lagi untuk berinteraksi sekarang. Tuliskan satu kata untuk kegiatan webinar hari ini. Mudah-mudahan gak ngantuk Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini 87 peserta masih hadir di sini. Silakan tuliskan satu kata untuk kegiatan webinar hari ini dan klik reaction yang mewakili perasaan Bapak Ibu setelah webinar. Kalau Bapak Ibu penasaran seperti apa sih ruang murid, mungkin ada yang belum, jangan-jangan ada yang belum ya. Sebentar ya. Coba, ini nggak bisa saya hilangkan. Bentar. Oh iya ini. Saya masih share screen nggak, Bu? Masih ya? Halo, Bu Jum? Masih, Bu. Masih. Masih. Udah ganti belum? Sekarang udah ganti belum? Atau masih slide? Sudah, sudah. Sudah ganti. Ganti Sudah cuma ganti. tab aja ya. Nah, ini ya kalau untuk Bapak Ibu, ini ya tinggal klik aja rumah pendidikan untuk yang belum sama sekali mengakses ya di rumah pendidikan atau Bapak Ibu langsung klik ke ruang murid juga bisa, langsung di browsernya ruang murid. Nah, ini kan bagian dari ruang murid. Kalau dulu kan Bapak Ibu mengenal namanya PMM. PMM itu bagian kecil dari rumah pendidikan. Jadi rumah pendidikan ini kan super apps, di dalamnya ada banyak fitur nih. Ada banyak. Salah satunya ruang GTK. Mungkin Bapak Ibu selama ini hanya membuka ruang GTK aja. Itu pun hanya per satu semester berapa kali doang mungkin bukanya. Untuk buat RHK gitu ya. Kemarin terus mau Ya, observasi mungkin. Betul ya. Nah, ya sementara betul. yang lainnya nggak pernah dibuka. Nah, di sini ada ruang murid nih Bapak Ibu di dalamnya. Nah, dibuka di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi ada sumber belajar, latihan soal. Bapak Ibu boleh sign in dengan akun belajar ID, boleh juga tidak. Hanya saja kalau sign in, Bapak Ibu bisa menyimpan, bisa disimpan gitu loh. Sumber belajarnya bisa Bapak Ibu simpan, latihan soalnya juga. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada Sibi di sini bisa mengakses bisa mengunduh buku-buku nih Bapak Ibu nih. Saya kemarin ngajar sebagai fasilitator kemarin dengan Channel juga ya tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Katanya nggak ada buku pegangan, nggak ada. Nah cari di sini Bapak Ibu nih. Saya contohkannya di sini bukan ke itu ya langsung ke sini. Misalkan di sini SD butuh buku untuk SD kelas 5 nyari tentang si coding. Nih mana coding? Coding ya. Misalkan Bu Jumiati nih udah ngajar coding belum Bu Jum? Ngajar kelas berapa Bu Jumiati? Halo Bu, Iya, Ibu. ngajar kelas berapa? Iya, kebetulan saya ini Ibu, Capsek. Capsek. Oh, Iya, Masya Allah. Oh, ya Allah maafkan. nggak Aduh apa-apa ya, Ibu. kayaknya lebih muda ini Bu Jum ini ya. Nah, ini gurunya Bu Jum ya. Ya, Nanti nih, pada nggak punya referensi ini udah ada dikeluarkan oleh kementerian juga di sini tuh, diterbitkan oleh Kemendikdasmen nih tuh Bapak Ibu tuh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terbit tahun 2025. Kita bisa unduh PDF, bisa nih bisa membaca secara online-nya langsung, bisa kita unduh PDF. Kita tinggal lanjutkan ya. Ini dari CB ya. Nah, ini kita masukkan email, masukkan kata sandi dan bukan robot. Itu aja sebetulnya ya. Kita masuk login pakai Google coba ya. Nanti takut kelihatan nggak email sayanya dulu. Mana ini biasanya nggak boleh nih kalau di YouTube. Oke, coba kita di sini. Nah, ini eh, karena emailnya di sini belum terdaftar, kita daftarkan dulu, harus daftar dulu ya. Terus di ada kata sandi email yang terdaftar, baru klik I'm not robot, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh. Saya juga belum pernah mengunduh nih kalau yang coding ya, saya biasanya ngunduh tentu untuk materi saya gitu Bapak Ibu. Dan ini gratis, saya hanya memasukkan email saja. Kalau dulu memasukkannya di CB itu memasukkan nomor telepon. Kalau sekarang sudah terintegrasi dengan email. Kalau dulu memasukkan nomor HP Bapak Ibu. Itu. Nah, ini salah satunya ya, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. SIB. Nah, ini kalau Ibu Capsek mah udah nggak ngajar ya, bisa disampaikan ke guru-guru. Nah, ini yang saya bilang tadi kita explore sumber belajar dan latihan soal. Kalau sumber belajar di sini bisa kita lihat pilih mata pelajaran di sini. Nah, karena saya di sininya sudah login, jadi otomatis saya ke kelas 10
nih. Kalau Bapak Ibu pilih dulu di sini. Ngajarnya kelas berapa? Nih, kalau saya di kelas 10 ya. Kalau sudah misalkan untuk PAUD nih udah ada nih untuk SD, untuk SMP, SMA, SMK, SLB juga ada. Kalau saya udah karena udah kelas 10 kita mulai eksplorasi di sini. Kemudian yang kita butuhkan apa? Apakah lab maya untuk pembelajaran interaktif atau game edukasi, gitu ya. Di sini mata pelajarannya misalkan bahasa Inggris, pelajaran saya ya. Nah, di sini ada banyak materinya nih sesuai dengan materi yang diajarkan nih. Kalau untuk bahasa Inggris, alhamdulillah eh, eh, lebih lengkap gitu. Kalau yang saya lihat Bapak Ibu kontributornya udah lumayan banyak gitu ya. Nah, ini ada teks procedure, misalkan yang materi yang sedang dipelajari terakhir ini. Nih, di sini ada healthy food. Nah, ini berbasis game edukasi. Jadi anak-anak bisa belajar tentang teks prosedur, ada materinya di sini, tapi di sini juga ada latihan soalnya dan ini bisa langsung drag and drop di papan interaktif digital gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan minta anak-anak untuk mengakses di gawai masing-masing karena papan interaktif digitalnya cuma satu kan ya, ini tidak mungkin karena ini lumayan sinyalnya memang harus kuat Bapak Ibu, jadi ini masih muter-muter ya. Kalau misalkan Bapak Ibu login, kita bisa simpan nih Bapak Ibu. Klik simpan dan ini nanti akan tersimpan di materiku gitu. Jadi kita tidak usah nyari-nyari lagi di kelas, kemudian materi apa, ya udah tersimpan otomatis di sini. Ini ibaratnya kayak folder kita Bapak Ibu. Nah, kalau login ya, kalau tidak login bisa akses tapi tidak bisa disimpan gitu. Nah, ini masih muter-muter lah pokoknya begitu ya Bapak Ibu ya untuk masuknya bagaimana mengeksplor ruang murid gitu. Mengakses di rumah, kita bisa klik bagikan ini. Ya, ini karena masih sinyal nih, masih tidak respon nih. Nah, ini udah. Dana ini juga udah bisa ya bagikan materi. Nah, salin link ini kalau saya menyalinnya di Google Classroom, anak-anak minta diakses mengakses mereka masing-masing gitu ya di handphone masing-masing. Kalau menggunakan papan interaktif digital, tentu ini bisa seru nih. Ini klik start. Nah, di sini mau memulai dengan apa? Misalkan dengan materi terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak bisa mengakses materinya. Nah, ini bisa mendrag and drop di sini. Activity satu, misalkan yang kurang sehat yang mana, gitu kan. Misal kemudian yang sehat yang mana, minta anak-anak maju ke depan. Ini yang sehat, ini tinggal di drag ke sini. Ini tidak sehat, misalkan. Kemudian ini sehat, kan ya salad ya. Nah, ini tidak sehat. Tuh, nah, ini kita lihat, kita cek bener nggak nih? Harusnya sih bener, tapi kemarin anak-anak ada yang salah. Nah, ini nggak bener. Harusnya sih betul, tapi ini karena nggak berurutan. Harus berurutan. Yang nggak sehat tuh dari sini dulu baru ke sini kayaknya. Coba kita retry ya. Ini udah bener ini. Ke sini, ke sini. Ibu Jum, tadi mana nih? Yang pertama, yang mana? Ini ya? Gini. Oke, coba. Nah, ini anak-anak bisa mencobanya. Padahal sih udah benar ya, tuh. Ini hanya harus berurutan karena prosedur katanya. Teks prosedur. Jadi yang paling tidak sehat berarti ini. Gitu tuh Bapak Ibu. Gitu ya. Ini yang paling sehatnya ini gitu. Kemudian baru ini gitu. Sebetulnya sama-sama ini betul sehat. Ini sama-sama tidak sehatnya. Tapi ini paling tidak sehat ini. Ini yang agak sehat dikit lah gitu. Ini tidak sehat juga. Ini paling tidak sehat begitu. Dan seterusnya ini langsung mereka bisa drag and drop di papan interaktif digital. Dan banyak sekali ini gamesnya Bapak Ibu ini sampai 37 ini. Tuh, seperti itu. Ini bisa Bapak Ibu explore ya. Untuk ini game edukasi dan sumber belajar lainnya Bapak Ibu. Karena waktu juga, jadi mungkin Baru itu mau aja. diingetin. Iya. Jadi karena waktu Bapak Ibu. Tadi gimana satu Aku katanya udah nulis nunggu belum? Miss ini tarik napas ini. Mau motong nunggu Miss ini tarik Iya. napasnya. Begitulah ya. Pokoknya explore secara mandiri Bapak Ibu ya. Bagaimana? Sudah menulis belum di papan chat? Di kolom chat kok papan chat. Oh, udah materinya keren. Wah, terima kasih Miss Prima. Masya Allah orang Rangkas ini. Halo. Gimana Rangkas aman? Oh, ternyata kata oh berarti udah dapet joyfulnya nih. Udah oh ini udah dapet aha moment nih, Ce. Materinya hari ini keren, hebat katanya. Oke, mau presensi ini, mau sabar dong ya presensi. Oke. Jadi seperti itu. Nah, mau nih. Minum dulu Miss, minum dulu. Minum dulu. Minum dulu Miss. Aduh ya. Saya Saking itu Sambil semangatnya itu, penyakit saking saya hanya satu, semangatnya. selalu Luar batuk biasa. saya itu. Iya. sambil Reaksinya terima kasih ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya selesai ya. Baru mau ngingetin ya.
Nanti keasikan ini kalau kalau luring seru sih, Ce. Banyak banyak berinteraksi dibandingkan banyak berbicara saya. Tapi agak bingung ini materinya papan interaktif digital gitu ya. Tapi eh, online gitu kan saya juga agak bingung ini ya, tapi ya alhamdulillah luar biasa. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua karena waktu juga ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat dan menginspirasi untuk Bapak Ibu terapkan nanti di semester depan karena ini sudah di penghujung semester tentunya Bapak Ibu ya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Bapak Ibu bisa bersilaturahmi mengunjungi Instagram saya ataupun eh, YouTube saya tentunya. Saya cukupkan. Terima kasih tim dapur, Kapten Kokapten, GCE Banten, Ibu Moderator, Ibu Kepsek, ternyata Ibu Jumiati, Bapak Ibu hebat dari Sabang sampai Merauke, dari Tangsel sampai ke Lebak dan lain sebagainya ini ya. Oh Kabupaten iya, Serang, Kota Cek, kan Serang. ada juga nih yang ada dari ini loh, Iwayan juga ada masuk loh di sini. Siapa? Oh, berarti dari Kalau nggak Bali salah. nih. Heeh, Tapi murid pokoknya saya ada loh, namanya Imade. Tapi orang iya. Ciruas tuh, Ce. Oh, tapi nggak di sini ada lagi juga nih yang dari mana gitu. Kalau nggak salah tadi saya ngeliat sih sempat. Oh, Berarti ya memang alhamdulillah ada ya. yang terbaca juga Ada bahwasannya ya. persegi di Oke. siang hari gitu ya. Oh iya, bisa jadi. Dan dengan waktu yang berbeda pula ya, gitu. Mungkin di Bali beda kan waktunya dengan di sini ya. Mereka apakah sedang pembelajaran bukan asat gitu. Kalau asat kan bisa pulang cepat gitu loh, Miss. Mereka sedang ngajar kan, bisa jadi ya. Gitu untuk daerah yang berbeda gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu sudah mengganggu waktu siang makan siang Bapak Ibu atau istirahat siang lah gitu ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan tadi yang dari mana dari Bali mungkin dari mana lagi Cek Nelly tadi ya. Mudah-mudahan Iya, kita bisa bertemu bukan hanya di ruang virtual tentunya. Terima kasih. amin. Baik, Ibu, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih Ibu wabarakatuh. Rini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memaparkan materi yang luar biasa. Terima kasih. Kita beri reaction love dulu dong Bapak Ibu untuk pemateri kita hari ini. Luar biasa. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan beberapa simpulan. Nah, tadi itu yang sangat luar biasa materinya ya. Tadi terkait dengan pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Nah, tadi juga ada kata-kata yang sangat luar biasa, yaitu guru yang melek digital adalah guru yang bahagia. Nah, itu ya, sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, yang ingin bertanya ya, kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan mengaktifkan fitur raise hand. Sepertinya sudah cukup lengkap disampaikan sama Miss Rini ini ya. Sangat lengkap sekali. Sangat Nah, lengkap. ada Sampai udah dapat aha momen tadi ya. Udah iya, oh gitu ya. oh. Ini kita mulai sesi tanya jawab ya. Ada yang raise hand. Ibu apa Bapak nih? Ibu Tria kayaknya. Boleh on cam? Langsung saja ya, Miss. Langsung saja silakan. Ya, Ya, kasihan Oke, karena Ibu waktu Tria. ya. Mm-mm. mohon izin ini saya di luar sedang persiapan ada acara kegiatan siswa nanti besok. Ya, Halo, iya Bu. Miss Gimana Bu? Rini, Ada yang ya, ditanyakan Bu? kedengeran nggak suara saya? Terdengar Terdengar, Bu Tria. terdengar. Iya, Terdengar, ya. silakan. Bu Tria dari mana Bu Tria? Dari SMK 1 Kramat Watu. Oh iya ya. Ya, izin bertanya tadi saya juga udah tulis sih di kolom chat, tapi ya udah terima kasih. Suaranya menghilang. Halo, 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 iya. ya. Agak Terkait putus-putus. dengan ruang murid. Mungkin Mhm. lagi cari sinyal dulu. Ibu Tria. Halo. Ya, Iya. Dah. udah Oke, tes. ya.
di ruang murid itu kan ada materinya ya Bu. Belum Ya, terdengar Ibu? ada. Ada? Oh, Ah, oke. di ruang murid. Nah, tapi setelah pernah saya buka ruang murid itu, tetapi materinya belum lengkap ya Bu ya. Untuk bahasa Indonesia Untuk terutama SMK ya. SMA SMK ya, SMA SMK kayaknya sama ya Bu ya untuk bahasa Indonesia. Nah, jadi kiranya itu gimana ya Bu untuk mengatasi? Saya pengen pakai PID, tetapi terbatas dengan materinya gitu. Berarti bisa bikin sendiri apa gimana Bu? Oh iya Ibu, Itu terima kasih. pertanyaannya Bu. Ya, terima Iya, kasih. terima kasih Bu Tria. Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang Ya, saya sampaikan, memang materinya belum begitu lengkap ya, Ibu ya. Kalau dulu kan sudah ya, ada namanya rumah belajar, itu sebetulnya udah lumayan ya, lengkap tuh. Dulu awal-awal kan belum ya. lengkap. Lama-lama dia Iya sudah Bu. lengkap tuh, sudah mulai lengkap. Tapi sekarang ada Ya, pembaharuan karena memang betul. pembelajaran itu adaptif. Nah, sekarang karena Ya, baru lagi nih, memang beberapa materi ada yang belum ada, Bu. Nah, ya. sekarang Direktorat SMA nih sedang mengadakan program namanya modular nih ya. Nah, ini Hmm. nanti diharapkan dari para peserta nanti akan membuat konten digital yang nantinya yang sudah dikurasi Oh, akan dimasukkan ke ruang murid. Nah, kita tunggu ruang saja murid. nanti karena programnya masih berjalan, Bu. Nanti mudah-mudahan setelah selesai program modular ini, nanti konten ruang murid akan lebih kaya, lebih menginspirasi tentunya dan bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas gitu. Kalau ibu mau membuat bisa digunakan di ruang apa di papan interaktif digital tapi Kita pakai. tidak masuk ke ruang murid gitu. Mungkin kalau ibu Ya, iya Bu Tria membuat sendiri gitu. jadi bisa bisa Hmm. apa upload di situ ya Bu ya. Bisa upload di Oh iya. PID-nya ya Bu ya. Iya, bisa Ibu. Ah, Ibu misalkan pakai ya, Canva, login aja. Login saya. di PID-nya, Oh, ya, ya, login di ya. Canva Ibu, login di PID-nya itu. Itu bisa Ibu. Oh, ya. Ya, seperti itu. Tapi Ibu mau Baik. share juga bisa. Atau kalau dari Canva, kata saya mendingan nggak usah upload-upload. Ibu login aja di PID-nya Login itu. aja. Jadi Iya, kita mau buka Canva di situ ya Bu ya. iya, buka Canva-nya. Oh, Jadi iya. buka. PID itu kan papan interaktif digital yang sama dengan Ya. handphone. Cuma handphonenya gede banget gitu, 75 inch gitu. Baik, Jadi ya. kayak buka Baik. Canva gitu ya di handphone bisa, Oke. di laptop bisa, di PID Oh. pun bisa gitu. Gitu. Iya Jadi Ibu, ya, terima kasih Ibu. iya Ibu Tria sama-sama. Terima kasih Ibu Tria. Terima kasih Miss tanggapannya. Kebetulan tadi suaranya di saya tidak terdengar. Mohon maaf ya Ibu Tria. Iya, memang Selanjutnya, putus-putus ya. iya putus-putus. Selanjutnya Ibu Rizky Amalia Novaldi, silahkan dibuka suaranya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam kenal, Miss warahmatullahi Rini. wabarakatuh. Salam kenal Ibu Rizky. Dari mana Bu Rizky? Saya dari South Tangerang, tapi Oh, ngajarnya di Tangerang Kota. Ya, kebetulan saya mengajar dua jenjang ya, Miss, SD dan SMP. Nah, untuk SD ini saya memang belum bisa menggunakan papan interaktif karena jumlah siswanya yang banyak, jadi bergantiannya itu agak sulit gitu kalau untuk di SD. Jadi saya memanfaatkannya mungkin dengan cara apa namanya belajar keluar. Kayak misalnya tadi Miss contoh saya belajar ke kantin untuk anak-anak biar tahu cara pembayaran menggunakan uang tapi dalam bahasa Inggris gitu. Saya coba wow. interaktif seperti itu. Kalau yang kelas rendah, kelas 2 saya pernah coba ke taman sekolah, kita belajar apa aja sih tanaman yang tumbuh di sekolah, tapi menggunakan bahasa Inggris. Mereka berkelompok mencatat apa saja gitu, serasi nggak sama kelompoknya. Kalau serasi berarti mereka klop dengan kelompoknya. Nah, kemudian kalau di SMP saya sudah menggunakan layar interaktif, papan interaktif, memang cukup lumayan lah buat anak-anak SMP tertarik ya. Agak sulit juga karena kata mereka, begini aja kayak main handphone, bosen gitu. Tapi saya coba cari lagi trik supaya mereka tertarik gitu ya, Miss. Yang saya ingin tanyakan di sini, Mami, untuk ruang murid ini apakah perlu akun belajar ID untuk siswanya atau tidak usah ya? Jadi saya langsung share link, nanti mereka bisa. Terus kemudian untuk
konser materi yang kelas 10 ya misalnya. Itu sama dengan materi di kelas 9 SMP, hampir mirip gitu ya. Iya Jadi betul apakah betul. bisa ya saya pakai gitu misalnya, oh ini kelas 10 tapi saya mau menerapkannya Mhm. di ini untuk gamesnya gitu. Jadi kita pakai itu baik atau tidak gitu, atau tetap menggunakan materi yang sesuai dengan kelas 9. Itu aja sih, Miss. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Rizky. Luar biasa ini ngajarnya berjenjang ya. Jadi Bu Rizky, coba on cam aja Bu biar kelihatan ya. Enak gitu ngobrol. Ya, ya, ya. Bu Rizky udah luar biasa tadi udah memanfaatkan papan interaktif digital, tapi memanfaatkan kolaborasi kemitraan pembelajaran juga ya dengan kantin, dengan di taman gitu ya. Nah, tapi di sini yang menjadi pertanyaan tadi lebih ke penggunaan ruang muridnya ya Bu ya. Nah, untuk ruang murid itu, misalkan Ibu login menggunakan akun belajar. Memang loginnya itu harus dengan akun belajar, Bu. Untuk login ya, untuk bisa menyimpan materi. Tapi kalau Ibu mau share ke siswa itu untuk mengakses materi itu tidak perlu login gitu. Hanya saja kalau login itu bisa menyimpan, bisa di save gitu. Kita punya folder, nggak usah nyari-nyari lagi harus klik kelas ini, materinya di mana. Jadi kita bisa klik aja gitu. Jadi langsung diklik materiku, di situ udah ada materi-materi yang selama ini kita udah simpan gitu, Bu. Oh, Gitu. jadi Dan bisa untuk langsung anak-anak tidak perlu tersimpan ya, login. Bu. Bisa, Hmm. ya, bisa langsung tersimpan. Kalau login ya, tapi klik tanda simpan dulu, Bu, yang tadi sebelah bagikan. Kan ada bagikan, ada simpan kan sebelahnya. Nah, kita simpan, nanti otomatis akan tersimpan di materiku gitu. Nah, kalau login, nah untuk ibu juga bisa mengakses tanpa login sebetulnya, hanya saja tidak menyimpan gitu. Nah, untuk siswa juga sama. Untuk siswa tidak perlu login, tidak apa-apa. Tapi kalau punya akun belajar, disarankan mereka untuk login pakai akun belajar gitu. Tapi kalau untuk siswa, misalkan tidak punya akun belajar, nggak apa-apa, tidak perlu dipaksakan. Yang penting mereka bisa mengaksesnya kan gitu. Jadi bisa bisa diakses. Dan kalau tadi gimana nih materi kelas 10 ternyata sama. Memang bahasa Inggris itu sama, Bu. Descriptive text, narrative text itu semua dari count kan itu SMP kan pelajaran SMP, tapi ada semua di kelas Berulang-ulang. 10 tuh, Bu. Ya. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar. Jadi kebutuhan belajar tuh bukan hanya kesenangan atau minat bakat saja kan, tapi kebutuhan mereka dalam apa mereka itu sudah sejauh mana nih mereka itu gitu pemahamannya. Kalau mereka sekiranya mampu nih untuk anak kelas 10 diajarkan di kelas 9 ya tidak apa-apa itu untuk pengayaan tapi tidak memaksakan gitu. Dilihat dulu di SMP ada tidak prosedur teks, oh ternyata ada, pakai dulu yang itu. Tapi ternyata anak-anak udah bisa nih mampu, kayaknya anak-anak saya mampu nih cuma memisahkan makanan sehat tidak sehat misalkan gitu ya. Kan ibu yang tahu kebutuhan belajar anak-anak ya, kemampuannya, kecepatan anak-anak belajar gitu ya. Kebutuhan belajar kan dilihat dari kecepatan belajarnya juga kan. Anak yang cepet nih ternyata murid-murid ibu karena di kota Tangsel hebat-hebat nih anak, di kota Tangerang ya, kalau Tangsel rumah ibu ya, di kota Tangerang hebat-hebat. em, untuk materi kelas 10 juga udah bisa misalkan. Silahkan aja dipergunakan tidak apa-apa. Gitu. Itu untuk pengayaan tentunya. Tapi jangan memaksakan anak-anak materi untuk kelas 9 yang mudah-mudahan aja masih belum tahu nih. Garpu aja belum tahu artinya apa. Misalkan kalau teks prosedur yang masak-memasak gitu ya. Gitu. Wis aja apa itu gitu ya. Ngaduk itu apa misalkan menuangkan itu apa. Mungkin ke hal-hal yang lebih sederhana gitu. Tapi kalau anak ibu memang udah eh, mencapai itu udah bisa gitu ya tidak apa-apa, silakan. Karena kadang materi bahasa Inggris ya ada gitu. Di SMP ada, di SMA juga diajarkan lagi gitu. Seperti itu mungkin Bu Rizky ya. Ya baik, terima kasih Bu atas pemaparannya. Sama-sama Baik, Bu terima Rizky. kasih Bu Rizky Amalia. Sangat luar biasa tadi ya. Eh, Pertanyaan selanjutnya ini dari chat, Miss. Oh ya, terakhir ya Dari Bu Jum ya, karena udah overtime ini. ya, Bu. iya, dari Eh, Ibu Endah Purnawati. Ruang murid apakah bisa diinstal dari hard disk eksternal ke PID dan digunakan secara offline seperti di laptop? Mohon solusinya. mm-mm. Waktu itu pernah mencoba install di PID dan kesulitan baca aplikasinya. Hanya bisa dibuka secara online menggunakan akun belajar ID. Nah, gimana nih, Miss? Iya, jadi kalau di PID disarankan ya masih di ini ya, masih dibukanya dari browser. Jadi memang harus online gitu. Ya, Berarti kalau di PID. belum bisa diinstal ya, Miss ya? Belum bisa Iya, offline gitu, iya, harus online ditunggu aja. dari Mudah-mudahan nanti PID. ada upgrade-nya. Biasanya kan gitu, sesuai kebutuhan. Biasanya menyesuaikan gitu. Untuk sementara ini masih harus login pakai akun belajar dan harus online gitu untuk ruang murid Oke. ini.
Gitu Bu Endah ya. Kecuali Baik, memang di handphone, di laptop memang bisa download aplikasi. baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Tadi sudah ditanggapi oleh Miss Rini beberapa pertanyaan dari chat dan langsung ya, langsung raise hand. Sepertinya kita sudah overtime ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya semuanya, atas perhatiannya. eh Tidak Absen terasa sudah kita ada telah, linknya. oh iya absen. Daftar hadir, silahkan di chat ya Bapak Ibu. Daftar hadirnya boleh diisi di chat. Silahkan diisi datanya. Jangan lupa emailnya jangan salah. Nanti sertifikat akan dikirim melalui email. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Dari kegiatan hari ini kita belajar bahwa transformasi pembelajaran bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, aktif, dan berpusat pada murid. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar dengan antusias hingga akhir kegiatan. Izinkan saya sedikit berpantun. Ya, siap-siap cakep. Cakep. Ya, siap-siap cakep nih ya. Burung merpati terbang ke awan. Cakep. Hinggap sebentar di pohon jati. Cakep. Terima kasih atas perhatian. Sampai berjumpa di Persegi hari Selasa nanti. Yeay. Cakep. Cakep, cakep, Mari, cakep. mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun sebelum ditutup, jangan kemana-mana dulu. Biasa ada tim cekrek. Namun terima kasih untuk tim cekrek. pemateri ya. Iya. Cekrek. Pemateri hari ini katanya wow keren. Kemudian ibu Wow. moderatornya ternyata wow Ibu gitu ya. Kepsek masih muda ini kayaknya. Adik-adik Makanya kita ini. younger Ce, than me ya. gitu loh, Ce. Maaf ya, ini kirain saya Ayo tim guru kelas cekrek. 5 gitu. Ternyata Jati, Ibu halo Kepsek. tim cekrek. Ya. Jati mana? Nggak pakai token Bu Tria ya. Untuk kali ini Enggak, tidak usah pakai token. Oke. Baiklah Bapak Ibu, saya ambil alih dulu sementara untuk sementara waktu. Chat untuk sementara juga Udah saya siap-siap. tutup dulu. Chat saya tutup dulu Bapak Ibu. Bu, silakan dibuka kameranya, muka terganteng dan tercantik. Wah, asik nih, siang-siang coklat semua nih view-nya nih. Baiklah cekrek. oke, lobster kebun. Di slide pertama ada tentu saja narasumber kita yang hebat, TOP-BGT banget. Ada ko-kapten dari Kabupaten Serang, ada Miss Rini. Ada juga moderator yang TOP-BGT, ada Bu Jumiati. Ya Bu ya, salam kenal juga. Ada Bu Fatia, ada Pak Yusuf dari SMA 1 Warung Gunung. Wah, ini setia banget nih dengan GC Bandung. Ada Bu Ati Indri, ada Bu Eli, ada Bu Rizky, ada Ceneli, Bu Suwarti, ada Bu Sulastri, ada Bu Yusnita, ada Pak Sarifudin, ada Bu Yanti, ada Bu Tita, ada Bu Diani Wulan Suci, ada Bu Neng, ada Bu Firna, ada Bu Siti Daryana, halo Bu Siti Daryana, ada Bu Sayati, Ibu Kepsek ada Bu juga Dewi, ini. ada Bu Ibu Tria, Kepsek, nah. ada Bu Entin, dan ada Bu Widya Kamalasari. Bu Kepsek udah lama nggak kelihatan nih. Bu Kepsek sama Bu Kepsek gitu ya. Ini Baiklah, udah cekrek belum? Belum, baru menyebutin nama Absen begitu dulu panjang ya ya Allah, dia ya tolong. memang begitu. Saya udah nyengir dari Oke, siapkan muka tercantik dan terganteng ya Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Oke, di slide pertama sudah. Tolong jangan ditutup dulu. Saya ingin ke slide kedua supaya tidak tertutup. Baru kalau di slide kedua ada Bu Ropiko, ada Bu Dia, ada Pak Mahfud, ada Bu Titin, ada Bu Sri, ada Pak Muhammad Rizal, halo Bu, ada Bu Neng, ada Bu Rita, ada Bu Eis juga, ada Bu Neng Kustiawati, muka tercantik dan tergantengnya. Bu Siti, kenapa hidungnya gatal ya? Muka terganteng dan tercantiknya. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Baiklah, di slide ketiga rupanya sudah tertutup. Saya kembalikan kepada Ceneli. Silakan, Cek. Wah, kayaknya nggak afdol banget kalau cuma saya yang berbicara. Ada Ciresita di sini yang diam-diam udah senyum-senyum aja itu ya. Kayaknya lama nggak Oh iya, cekrek. sekalian ini kepada moderator dan kepada ibu pemateri kita pada siang hari ini jangan lupa dong 5M-nya ya. Makasih, makasih, makasih. Pokoknya mah cetar membahana.
siang hari ini ternyata eh, sungguh membuat pencerahan gitu ya, di mana PID di sekolahan ternyata ya memang itulah manfaatnya gitu ya, Ce. Bagaimana Ce Sita untuk kelanjutannya? Apakah persegi kita masih berlanjut siang hari atau malam hari atau bagaimana gitu, Ce? Kita tergantung request dari narasumbernya ya. Ini apa namanya mau salut dulu sama Miss Rini yang katanya sedang batuk tapi ternyata malah overtime gitu ya. Dia kalau Emang, udah emang kalau jiwa ngobrol tuh kalau jiwa udah ngomong itu kayaknya iya, udah gitu panjang lebar nggak bisa di stop, Ce. jiwa penyanyinya gitu kan. Kalau Waduh, lagi konser jiwa Belajar konser penyanyi ya, apa berkicau langsung tadi ya. sembuh. Aduh, sampai ada yang mengingatkan di kolom chat, makasih banyak minum dulu iya. Bu, katanya udah sampai lupa minum pokoknya. Padahal udah siapin segentong ini minumnya tuh. Jadi tapi lupa ya untuk minum ya, Lupa ada minum. Oke, saking teman-teman, asyiknya. Aduh. daftar hadir kita sudah mulai dari beberapa persegi yang lalu itu sudah apa namanya kita minta daftar hadir dari Pusdatin ya, Ce ya. Pusdatin. Iya, betul. Jadi Ya, Tidak ada kegiatan token kita terkena. ini ya kegiatan kita ini tercatat di kementerian sehingga daftar hadir dan apa namanya data kegiatan kita tersimpan di Pusdatin ya. Makanya nanti kalau misalnya ada jangan sampai ada kesalahan penulisan nama dan instansi juga email karena nanti semua apa namanya data sertifikat akan diambil dari kita nggak bisa edit gitu ya. Jadi mohon dicek lagi, diisi dengan benar. Kalau misalnya tadi salah, boleh diisi pakai akun yang lain dengan data yang sama gitu, yang diperbaiki gitu ya, boleh. Jadi mohon diperhatikan penulisan untuk sertifikat. Terima kasih buat teman-teman sahabat GCE Banten yang selalu setia hadir di kegiatan GCE Banten tuh kan 75 loh ini belum belum Oh iya. Oh iya, Cia, satu lagi, Cia. Jadi nanti kalau misalkan para sahabat GC Banten membutuhkan dokumentasi ataupun segala macamnya ya nanti di apanya di Facebook atau Instagram ya tolong ya para sahabat GC Banten untuk mampir lihat-lihat gitu ya. Atau Nah, mengambil ya. dokumentasinya untuk Ekin gitu. Siapa tahu Nah, ada yang bukti butuhkan. dukung ya. Bukti Buduk kata dukung, kapten bukti juga dukung. kata kapten katanya buduk. Ya, betul. Silakan mampir-mampir ke sosial medianya GCE Banten. Insya Allah lengkap semua apa namanya dokumentasi kegiatan kita. Terima kasih loh Cak Ati yang selalu cekrek-cekrek. Cekreknya. Walaupun dibaca semua gitu ya lama amat itu pemateri udah nyengir deh tadi. Iya, mana ini kok nggak cekrek-cekrek gitu ya? Udah belum? Ternyata belum. Oke, Oke, Siap-siap. terima kasih sahabat YC Banten, tim dapur, narasumber, dan juga Ibu moderator kita pada siang hari ini yang sudah membagikan ilmunya. Semoga menjadi amal jariah dan teman-teman kita bisa manfaatkan di depan kelas kita masing-masing Amin. ya. Amin, Sampai amin ya rabbal ketemu alamin. mungkin 2 minggu lagi nanti ada persegi atau enggak nanti kita lihat ya Ada karena informasi sepertinya lebih lanjut ya, Ce? ada apa sudah masuk-masuk hawa-hawa liburan apa gimana ini ya. Nanti Tentunya. kita infokan di grup ya teman-teman ya, stay tune. Terima kasih Siap, teman-teman. terima kasih. See you, bye-bye. Terima Cece kasih. istirahat, Ya, Cerini. Bu saya Jumiati, Ya, terima tutup. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Terima terima kasih wabarakatuh. kasih. banyak, Miss. Sampai ketemu lagi, Bapak Ibu.